Selamat pagi dan terima kasih banyak sahabat Lingkar Madani sudah ngeluangin waktunya pada sesi terakhir atau sesi 5 tema dengan topik keamanan holistik. Oke, teman-teman semuanya, semoga kita sehat selalu dan selalu berbahagia ya teman-teman. Oke, baik. Memasuki sesi 5 atau sesi terakhir nih teman-teman. Kita mungkin akan mendengarkan paparan dari Bang Alam ya teman-teman ya, yang akan membahas berbagai aspek penting terkait keamanan. Oke, materi yang akan dibahas meliputi penyusunan protokol keamanan bagi staf dan organisasi nih teman-teman, dan juga perlindungan untuk pembela hak asasi manusia perempuan. Lalu ada penilaian kinerja keamanan kantor, dan yang terakhir mungkin keamanan komunikasi dan teknologi informasi nih teman-teman. Oke, mungkin tanpa berlama-lama silakan Bang Alam. Baik Indah, terima kasih. Selamat pagi. Sama Bang Alam. Salam untuk rekan-rekan sahabat Lingkar Madani. Semoga pada kesempatan pagi hari ini di sesi terakhir di kelas belajar eh, rekan-rekan sahabat Lingkar Madani terkait dengan keamanan holistik. Kita akan membahas terkait dengan eh, apa namanya? Kita akan membahas terkait dengan perencanaan keamanan ya dan protokol keamanan bagi staf dan organisasi dalam bekerja. Nah, pada kesempatan ini ya di penyusunan protokol keamanan bekerja untuk staf dan organisasi ini ada tiga rumusan konsep dasar mengenai risiko, kelemahan, dan ancaman, dan juga usulan mengenai upaya peningkatan kapasitas serta mengurangi kelemahan yang ada pada diri staf, pemilah HAM, dan organisasinya. Di sesi ini merupakan refresh dari sesi ketiga ya, bagaimana kita memahami lebih dekat terkait dengan resiko, ancaman, kerentanan, dan kapasitas ya sebagai rumus utama dalam mitigasi risiko keamanan bagi pembela HAM dan organisasi. Sedangkan ruang lingkup kedua dalam bahasan ini kita akan membahas terkait dengan kerangka menyeluruh untuk pengelolaan keamanan beserta pendekatannya, langkah demi langkah untuk perlindungan bagi staf dan organisasi. Nah, di sini nanti di ruang lingkup ini, di bagian sesi ini kita akan mengenalkan beberapa protokol ya yang penting dan utama yang harus dimiliki dan dipahami serta diaplikasikan oleh pemilah HAM dan organisasinya untuk kepentingan pengelolaan keamanan bekerja bagi pemilah HAM. Ada 19 kurang lebih teman-teman, tetapi itu nantinya bisa dikembangkan atau disesuaikan dengan kondisi dan kebutuhan teman-teman di organisasi masing-masing atau di wilayah kerjanya ya. Kemudian pilihan dan usulan bertindak dalam respon pengaduan bagi pembela HAM ya. Jadi ini kemudian bagaimana kita menempatkan situasi-situasi atau peristiwa-peristiwa keamanan yang muncul untuk merespon kejadian-kejadian yang dialami oleh para pembela HAM khususnya terkait dengan kesiapan organisasi dalam merespon perlindungan bagi pembela HAM-nya. Kita refresh sedikit teman-teman. Pertama terkait dengan tahapan penilaian risiko, sebagaimana kita ketahui ada 5 langkah ya. Pertama adalah menganalisa kepentingan dan strategi para pemangku kepentingan utama. Ini sangat penting. Ini dasarnya untuk melakukan analisa dan pemetaan ini adalah pemetaan aktor yang saya kira kawan-kawan sudah sangat sering ya melakukan pemetaan aktor, khususnya ketika ingin membangun sebuah program, merancang sebuah program, atau ingin merancang satu kegiatan di tingkat komunitas. Maka pemetaan aktor dan analisa aktor ini menjadi bagian yang utama dan awal bagi kawan-kawan. Sedangkan langkah kedua adalah menilai akibat dari pekerjaan para pembela HAM pada kepentingan dan strategi tersebut. Jadi dari pemetaan aktor ini kita akan melakukan satu penilaian kira-kira apa dampak atau resiko yang akan muncul dari pekerjaan yang dilakukan oleh pembela HAM pada aktor-aktor yang sudah kita petakan tersebut. Apakah kepentingan-kepentingan mereka itu terganggu dan sampai pada level mana
tingkat kepentingan mereka terganggu dan kemungkinan terjadinya satu ancaman bagi pembela HAM, ya. Kemudian langkah ketiga adalah menilai ancaman yang terjadi pada pembela HAM, ya. Kira-kira risiko-risiko dan ancaman apa saja, apakah sudah sampai pada level yang membahayakan, ya, sehingga kita dapat menyusun sebuah perencanaan keamanan untuk mitigasi risiko yang berkelanjutan bagi pembela HAM akibat ancaman tersebut. Sedangkan langkah keempat adalah menilai kelemahan-kelemahan dan kapasitas yang dimiliki oleh para pembela HAM. Nah, di sini juga sangat penting agar organisasi dan pembela HAM itu sendiri dapat mempersiapkan diri untuk menghadapi resiko atau ancaman serta lebih mengenal lebih dekat terkait dengan kerentanan yang terjadi ya pada diri pembela HAM. Kelima adalah menetapkan risiko yang dihadapi oleh pembela HAM. Kita sudah di langkah kelima ini kita sudah dapat memahami secara dekat ya resiko-resiko yang sangat mungkin atau kemungkinan besar akan muncul seperti penculikan, ya, seperti penghentian kegiatan, kriminalisasi dan sebagainya gitu. Nah, dari 5 tahapan atau 5 langkah menilai risiko ini, teman-teman menjadi dasar utama dalam pengelolaan keamanan ya bagi organisasi dan individu pembela HAM. Nah, pertama kita coba menilai ancaman. Menilai apakah ancaman ini dapat mewakili kemungkinan bahwa seseorang itu akan melukai fisik ya atau integritas moral atau merusak properti orang lain melalui tindakan yang disengaja dan atau dengan kekerasan. Nah, dari sini berangkat dari pemetaan aktor kita bisa melihat atau mengukur kapasitas dan kelemahan aktor-aktor tersebut. Apakah mereka sangat memungkinkan untuk mewujudkan ancaman ya menjadi satu tindakan atau biasa kita sebut sebagai peristiwa keamanan gitu ya. Nah, langkah kedua adalah mengidentifikasi jenis ancaman ancaman umum ya, yaitu menargetkan dengan tujuan untuk menghalangi atau mengubah pekerjaan satu kelompok atau untuk mempengaruhi tingkah laku orang-orang yang terlibat ya dalam kegiatan-kegiatan yang kita rencanakan ya. Nah, kita misalnya bisa melihat kalau kita mengundang ya masyarakat untuk berkumpul, kemudian aparat desa misalnya ya, atau di tingkat RT atau ormas-ormas yang ada di wilayah kita berkegiatan, itu apakah dapat menghalangi keinginan orang-orang atau masyarakat yang akan kita undang untuk terlibat dalam pertemuan tersebut ya. Faktor-faktor ini juga menjadi sangat penting ya, karena seringkali kawan-kawan menghadapi satu situasi di mana perencanaan kegiatannya kemudian dibatalkan oleh aparat setempat ya, atau kemudian diboikot oleh masyarakat yang harusnya hadir. Jadi faktor itu kemudian bisa kita identifikasi dari faktor eksternal, misalnya ada teror, ada ancaman dari pihak-pihak yang sudah kita petakan dalam aktor-aktor tersebut. Yang ketiga adalah mengidentifikasi jenis ancaman penyerangan kriminal biasa, khususnya jika pekerjaan pembela HAM di wilayah yang beresiko, ya, kasus yang ditargetkan disamarkan menjadi peristiwa biasa, gitu ya. Jadi sebenarnya misalnya pada kasus ditargetkan untuk dibunuh, ya, atau diculik, ya, atau dikriminalisasi misalnya, namun seolah-olah bahwa peristiwa yang dialami oleh pembela HAM itu adalah sebuah peristiwa kriminal biasa. Katakanlah misalnya laka lantas ya, atau misalnya penjamretan ya dan sebagainya gitu. Kemudian langkah keempat, penilaian yang keempat adalah mengidentifikasi ancaman tidak langsung yang muncul dari situasi yang terjadi akibat aktivitas di wilayah konflik yang bersenjata ya. Jadi di wilayah-wilayah konflik yang sedang memanas, yang sedang terjadi, probabilitas ya kemungkinan terjadinya perubahan itu sangat tinggi ya, sehingga kita terlebih dahulu dapat mengidentifikasi ancaman-ancaman yang bisa muncul ya dalam situasi-situasi yang kita tidak duga.
Nah, ini penilaian ancaman ini menjadi penting kawan-kawan agar kita dalam beraktivitas itu juga memiliki satu landasan ya atau dasar untuk mengambil satu tindakan atau penilaian apakah kemudian ancaman terhadap diri kita sebagai pembela HAM atau organisasi kita itu memiliki satu landasan atau dasar yang terukur ya sehingga kita tidak parno, tidak panik dan sebagainya. Inilah yang kemudian penting sekali untuk memulai sebelum kita menyusun protokol-protokol keamanan tersebut. Kemudian langkah berikutnya adalah penilaian kelemahan ya. Menilai kelemahan yang dialami oleh staf dari faktor lokasi kejadian dan domisili ini juga sangat sangat penting, misalnya apakah staf kita itu berdomisili di tempat atau di wilayah yang di mana misalnya ancaman ya aktor-aktor itu juga lebih dominan ya atau di tempat misalnya di tempat perusahaan ya. Kalau misalnya kawan-kawan melakukan advokasi atau pendampingan misalnya dengan melawan perusahaan-perusahaan misalnya. Nah, perlu juga diidentifikasi apakah ada kerabat atau orang-orang yang terdekat dari korban yang kita sedang dampingi itu punya relasi atau punya kepentingan baik langsung maupun tidak langsung dengan pihak perusahaan gitu ya. Kemudian yang kedua adalah menilai akses yang dimiliki oleh staf terhadap komunikasi atau transportasi darat, udara, laut yang aman atau sistem keamanan yang layak dalam rumah atau kantor ya. Nah, ini yang saya kira penting menilai akses yang dimiliki oleh staf ya ketika bekerja. Nah, tentunya akan berbeda rekan-rekan sekalian ketika kita bekerja dengan penuh akses ya atau kita dimudahkan dengan akses baik komunikasi transportasi seperti di Jakarta ya atau wilayah-wilayah kota-kota besar misalnya akan justru berbeda dengan teman-teman yang bekerja di akar rumput ya yang bekerja pada tataran aras ya yang paling bawah yang di mana akses transportasi dan apa namanya akses komunikasi itu sangat sulit ya. Kita membayangkan misalnya kita mendampingi komunitas masyarakat adat ya yang sangat terpencil atau misalnya sedang melakukan kegiatan advokasi atau penguatan kapasitas bagi masyarakat yang ada di Papua misalnya ya karena selain keterbatasan akses komunikasi dan jarak ya di wilayah Papua juga harus dipahami dalam satu konteks sebagai wilayah sedang berkonflik gitu ya. Maka faktor-faktor itu harus benar-benar diperhitungkan. Dan yang ketiga adalah menilai kelemahan dan hubungannya dengan kerja dalam kelompok dan rasa takut ya. Ini sangat penting bagi pimpinan organisasi ya atau manajer di tingkat organisasi agar mempertimbangkan kapasitas staf yang akan ditugaskan ya mengidentifikasi kelemahan-kelemahan dan kapasitas dari staf ya sehingga ancaman itu bisa saja muncul ya bisa dihindari kalau ancaman itu kemudian muncul dari teman kerja sendiri gitu loh. Nah, makanya kemudian penting bagi setiap organisasi untuk upgrading ya atau juga memiliki satu catatan terkait dengan kapasitas ya dan kelemahan-kelemahan yang dimiliki oleh seorang staf gitu ya. Ini penting untuk menjadi dasar dalam merekomendasikan atau melakukan disposisi dalam pekerjaan gitu ya. Kemudian langkah keempat adalah menilai kapasitas ya, mengukur kapasitas yang dimiliki oleh staf melalui kekuatan dan sumber daya yang dapat diakses untuk mencapai tingkat keamanan yang layak ya. Nah, tentunya bagi staf yang berkesempatan atau telah berkesempatan mengikuti misalnya pelatihan atau penguatan kapasitas terkait dengan perspektif keamanan holistik itu akan berbeda misalnya dengan staf yang belum pernah ya mengikuti satu proses seperti itu karena dia tidak akan mengenal lebih dekat instrumen-instrumen keamanan yang penting ya dan yang mempengaruhi pada pekerjaan mereka ya. Nah, termasuk saya kira di sini adalah kapasitas yang dimaksud adalah selain pengetahuan, pengalaman,
dan juga saya kira kapasitas yang bisa kita melihatnya dari sisi yang dipengaruhi oleh organisasi, misalnya sumber daya keuangan, ya, dan sebagainya. Penilaian kelemahan dan kapasitas ini menjadi penting karena dalam rumus yang sudah kita bahas pada sesi yang ketiga, bahwa untuk mengukur tingkat resiko seseorang, ya, maka penting menggunakan rumus, ya, resiko dikali dengan ancaman yang dibagi dengan kapasitas, ya, sehingga ini akan memunculkan tingkat resiko yang muncul, ya. Kalaupun misalnya tingkat ancaman kita tinggi, tingkat kerentanan kita tinggi, ya, ketika dikalikan. Nah, namun kita juga harus membagi dengan kapasitas yang kita miliki. Nah, yang jadi problematik kalau misalnya ancamannya tinggi, ya, kerentanannya tinggi, tetapi kapasitasnya juga rendah, ya, maka tingkat risiko itu akan tinggi, gitu ya. Nah, itu rumus penting saya kira kawan-kawan ketika teman-teman mempersiapkan perencanaan keamanan. Nah, penilaian kelemahan dan kapasitas ini dalam melakukan penilaian kelemahan dan staf penanggung jawab keamanan penting untuk memahami terlebih dahulu aspek-aspek penilaian. Pertama, kelemahan, kapasitas dan juga ancaman dapat bervariasi sesuai dengan gender, ya, dan usia, sehingga penting untuk memilah hasil penilaian dengan tepat. Nah, tentunya kawan-kawan, eh, tanpa bermaksud untuk membedakan, ya, tetapi ada sisi-sisi kerentanan, ya, yang dapat muncul ketika misalnya aktivitas bagi pembela HAM perempuan, ya, yang sedang melakukan aktivitasnya di wilayah yang sangat berisiko. Karena ancaman-ancaman itu bisa muncul, ya, tidak terkait secara langsung dengan peristiwa, ya, atau bisa saja berkaitan langsung dengan peristiwa. Misalnya menjadi sasaran pemerkosaan, menjadi sasaran pelecehan seksual dan sebagainya, gitu ya. Gitu. Itu adalah satu tingkat kerentanan, ya, yang harus diperhitungkan oleh teman-teman, ya, organisasi ketika menilai aspek-aspek penilaian, ya, memberikan aspek-aspek penilaian dalam mengukur kapasitas dan kelemahan seorang staf yang akan ditugaskan. Kemudian menyusun sebuah penilaian kelemahan dan kapasitas bagi kelompok atau pembela HAM dengan melibatkan proses pendefinisian kelompok atau pembela HAM itu sendiri, wilayah, fisik di mana mereka berada, dan periode waktu terjadinya peristiwa, ya. Ini menarik karena ada beberapa misalnya aspek-aspek lain, ya. Kalau kita bicara dalam konteks konflik di Indonesia, ya, faktor-faktor ini penting untuk dipertimbangkan, ya. Jadi bagaimana misalnya ketika tahun 99, ya, 2000 terjadi konflik etnis di Kalimantan misalnya, ya, antara etnis Dayak dan etnis Madura misalnya, ya. Nah, bagi seorang pemimpin organisasi harus betul-betul mempertimbangkan dari faktor-faktor etnisitas, ya, staf, ya, karena ini justru menjadi apa ya, pembahasan dalam konflik, ya, ketika konteks dalam konflik itu sendiri. Ya, misalnya bagaimana sentimen etnisitas terhadap etnis Dayak misalnya, ya, atau etnis Madura misalnya ketika terjadi konflik. Nah, itu penting sekali menjadi variabel tersendiri dan khusus saya kira sebagai konteks bagi teman-teman di organisasi ketika menentukan penugasan kepada stafnya, ya, khususnya di wilayah-wilayah khusus, di wilayah-wilayah yang sedang berkonflik. Kemudian menetapkan tindakan atau respon, ya, setelah 4 tahapan yang sudah kita lalui, penting untuk menetapkan tindakan atau respon, ya. Tahapan analisa untuk menetapkan strategi untuk mengatasi pilihan-pilihan bertindak, ya, untuk merespon kasus yang terjadi pada staf, disesuaikan dengan hasil penilaian. Pertama, ya, jadi ada 4 tahapan, ya, dan pilihan bertindak. Pertama, sensitif, ya. Tentukan strategi merespon kebutuhan keamanan individual atau kelompok dengan cepat, ya. Ini dari aspek sensitivitas. Kemudian adaptif, tentukan strategi beradaptasi dengan keadaan baru
dengan cepat begitu resiko penyerangan sudah akan berakhir ya. Jadi ketika kita menyusun satu tindakan keamanan, kita juga harus adaptif ya. Ketika situasinya berubah, kita harus segera melakukan penyesuaian-penyesuaian situasi dan tindakan ya. Kemudian keberlanjutan, tentukan strategi bertahan seiring dengan waktu meskipun menghadapi ancaman-ancaman atau serangan yang tidak mematikan ya. Jadi konsep tindakan dalam respon keamanan itu harus berkelanjutan gitu ya. Kemudian membatalkan jika strategi tidak berlangsung secara efektif atau karena disebabkan oleh situasi yang berubah, pertimbangan untuk membatalkan strategi tersebut atau dengan merubahnya ya. Jadi misalnya kalau kita ingin membuat satu kegiatan ya di tingkat komunitas tapi terjadi penolakan oleh apa namanya elit-elit di desa, ormas dan sebagainya, kita penting untuk melakukan penilaian apakah kemudian akan kita putuskan kegiatan ini akan tetap berlanjut ya dengan pilihan-pilihan strategi ya atau perubahan atau penyesuaian strategi dalam berkegiatan atau kemudian kita memutuskan untuk menghentikan sementara kegiatan tersebut sampai situasi terpenuhinya kebutuhan keamanan ya jaminan keamanan terlaksananya kegiatan tersebut. Nah itu saya kira teman-teman ini ada satu contoh ya saya ingin tunjukkan ke teman-teman bagaimana kita menyusun satu penilaian resiko ancaman dan mitigasi ketika ingin menyusun ingin menyelenggarakan satu kegiatan ya. Izin untuk ketikkan ini dulu ya. Kemudian Silakan. nah ini biasanya salah satu contoh ya yang perlu dilakukan sebelum kita membuat satu kegiatan. Saya contohkan misalnya dengan penilaian resiko dan manajemen ini kemudian diusulkan, dilakukan penilaian oleh staf, kemudian disetujui, direview dan disetujui oleh pimpinan organisasi ya atau pimpinan organisasi yang ditunjuk ya terkait dengan keamanan staf atau keamanan organisasi. Nah, ini rencananya kita akan membuat satu penelitian atau riset di komunitas ya. Maka sebelum itu saya akan menyusun penilaian risiko dan manajemen perlindungan serta keselamatan bagi staf dan organisasi yang akan menjalankan program penelitian ini. Pertama, kegiatannya apa ya, waktunya kapan ya. Ya, jadi waktunya misalnya dari tanggal 23 sampai dengan 25 dalam kurung berapa hari ya. Kemudian tempatnya di mana, pelaksananya siapa, kemudian penanggung jawab atau supervisornya siapa. Karena ini penting, teman-teman ya, penanggung jawab atau supervisor ini karena ini yang akan melakukan review dan persetujuan atas rencana keamanan yang kita akan susun ya. Nah, ini berlaku kepada program dan tim program ya. Kita coba menilai resiko pada pada tahapan perencanaan program ya. Ya, penilaian risikonya, kemudian kita mencoba menyusun manajemen perlindungan dan keselamatannya, ini sebagai bentuk mitigasi. Satu yang diperlukan adalah menyusun perencanaan yang matang dan terukur, serta didukung oleh sumber daya manusia, tim, dan pendanaan. Nah, ini mitigasi ya. Ini kira-kira dalam tahapan perencanaan program, ini yang menurut kita pada tahapan perencanaan program ini ada risiko yang akan muncul. Ya, kemudian melakukan koordinasi atau meeting dengan tim yang terlibat secara berkala, sosialisasi informasi umum program dengan organisasi yang bekerja ya contohnya misalnya di sini di Kalimantan dan jaringan lainnya ya. Nah, ini kita melakukan sosialisasi ketika melakukan perencanaan program ya. Ini teman-teman yang kolom sebelah kanan ini adalah mitigasi ya, rencana keamanannya, dan di sini tahapan-tahapan sebelum kita melakukan kegiatan yang menurut kita ini pada setiap tahapan ini ada risikonya ya. Kemudian kita melihat risiko yang kedua adalah terjadi penolakan program ya oleh kelompok tertentu di wilayah program. Nah, ini teman-teman dokumen ini harus kita buat, kita susun sebelum ya kegiatan kita lakukan. Kita sudah memprediksi, sudah
menemukan satu penilaian ya bahwa kegiatan ini bisa saja ditolak ya oleh sekelompok orang di lokasi apa namanya lokasi kita berkegiatan. Nah, rencana keamanannya atau mitigasi keamanannya ketika misalnya kita menilai bahwa akan terjadi penolakan, pertama menggunakan proses kegiatan untuk mengurangi resiko yang bias informasi ya, menggunakan proses kegiatan untuk mengurangi resiko yang bias informasi. Jadi di TOR, di kerangka kerja yang teman-teman buat itu harus bersifat umum, jangan spesifik ya. Ya. Jadi misalnya ingin melakukan investigasi ya gitu kan, tujuannya atau output yang diharapkan ya adanya fakta-fakta penyalahgunaan dana desa oleh kepala desa misalnya. Nah, itu bisa saja ditolak kalau kemudian informasi kegiatan teman-teman yang disusun dalam bentuk KAK ya, kerangka acuan kegiatan atau TOR itu kemudian bocor ya ke pihak-pihak atau aktor-aktor yang ada di lokasi kejadian. Jadi gunakanlah proses kegiatan itu secara umum saja, ya jangan spesifik gitu ya. Kemudian melakukan sosialisasi penyuluhan kepada pihak-pihak yang terlibat, baik secara langsung maupun tidak atas program yang kita rencanakan. Kemudian meminta dukungan kepada aktor-aktor kunci di wilayah program untuk mendukung seluruh tahapan ya, untuk mendukung seluruh tahapan program yang direncanakan. Aktor-aktor kunci yang dimaksud ini pembela HAM di wilayah tersebut, komunitas korban, tokoh adat dan tokoh agama ya, dan aktor-aktor lain yang menurut kita adalah penting ya untuk menjadi aktor-aktor pendukung bagi kita ya dan organisasi dalam melaksanakan kegiatan. Kemudian terjadi penolakan organisasi pelaksana program di wilayah yang kita lakukan riset ya. Jadi ya kita sebagai individu yang melakukan riset itu diterima, tetapi organisasinya ditolak ya. Ya mungkin organisasi ini punya satu cerita, punya track record yang apa ya, di mana komunitas yang akan kita tempat melakukan riset ini merasa keberatan atau punya sejarah yang tidak baik ya dalam relasi dengan masyarakat sehingga organisasi yang melakukan riset ini ditolak ya untuk hadir di wilayah tersebut. Nah, yang perlu kita lakukan sebagai mitigasi adalah menyusun strategi tertutup dan terbatas atas informasi dan misi program ya. Penyamaran identitas pada dokumen-dokumen program ya. Kemudian dokumen-dokumen program yang diakses oleh pihak di luar tim disusun dengan pendekatan konsep yang umum. Ini yang saya sampaikan tadi. Jadi tornya itu yang akan kita publis ya di publik ya untuk diketahui publik itu berbeda dengan tor yang kita susun yang memang hanya menjadi pegangan bagi tim dan organisasi. Kemudian melakukan lobby tertutup untuk menjelaskan tujuan program, kemudian mengubah strategi program dan menunda kegiatan sampai waktu yang tepat. Jadi teman-teman ketika menyusun rencana keamanan ini harus berurut ya dari 1.1 sampai yang terakhir sesuai dengan prioritas ya. Jadi yang terakhir ini adalah satu situasi yang memang sudah tidak ada jalan lain lagi ya. Ya udah menunda kegiatan waktu sampai waktu yang tepat gitu ya. Ini pilihan terakhir. Kemudian narasumber atau masyarakat menolak untuk terlibat dalam program ya. Mitigasinya adalah memberi penjelasan menyeluruh atas tujuan program. Organisasi pelaksana menyiapkan surat tugas atau mandat kepada pelaksana program, menjelaskan aspek keamanan kepada narasumber atau masyarakat atas keterangan yang disampaikan. Jadi misalnya kita menyiapkan inform konsen ya, kemudian kita mengkonfirmasi apakah dia nyaman untuk diwawancarai di tempat ini, di waktu ini gitu ya. Jadi aspek-aspek kenyamanan ini penting untuk kita yakinkan dan kita sampaikan kepada narasumber atau masyarakat agar itu mereka merasa bahwa kehadiran kita justru tidak menimbulkan resiko bagi mereka gitu ya. Kemudian
memilih narasumber yang lain yang bersedia terlibat jika misalnya narasumber itu tetap menolak ya. Kemudian bagaimana jika terjadi kebocoran informasi dan dokumen ya. Mitigasi resiko yang penting kita lakukan adalah melakukan backup data secara berkala pada perangkat eksternal. Ya, ini kemarin kita sudah diskusikan di sesi keempat ya. Mendigitalisasi seluruh dokumen-dokumen, melakukan enkripsi seluruh dokumen-dokumen, upgrade perangkat kerja tim riset dari serangan malware atau virus, menghindari komunikasi via media sosial, ya SMS kepada tim dan narasumber terkait dengan materi dan strategi program, memilih media komunikasi yang aman, ya, menutup identitas narasumber dan objek lain, temuan riset dengan kode. Jadi misalnya nama-nama narasumber itu kita tutup ya identitasnya dan kita memberikan kode ya. Kalau istilah pendokumentasian biasanya disebut dengan coding ya. Kemudian mengamankan perangkat kerja di tempat khusus, memindahkan file atau rekaman wawancara baik audio maupun visual ke perangkat eksternal. Perangkat eksternal didukung dengan fasilitas pengamanan password gitu ya, atau apa sandi, kata sandi ya. Kemudian bagaimana kalau terjadi insiden keamanan di wilayah riset? Mitigasi yang perlu kita lakukan berkoordinasi dengan tim dengan melakukan check-in call ya, meminta pendapat atau pandangan aktor-aktor kunci, memperketat penyimpanan dokumen-dokumen dan hasil riset, membatasi akses dengan pihak-pihak yang terlibat dalam konflik dan jauhi dari lokasi insiden, menunda perjalanan sampai waktu yang tepat, berkoordinasi dengan jaringan lokal untuk keamanan, melakukan emergency call, menghubungi otoritas setempat, menyusun dan menyepakati mekanisme evakuasi dengan tim. Ya. Jika resiko yang kita identifikasi dalam kegiatan riset ini terkait dengan kenyamanan dan keamanan narasumber, pertama yang penting kita lakukan adalah meminta persetujuan waktu dan tempat pertemuan dengan narasumber. Nah, biasanya ini strategi ini melekat pada teknik wawancara, ya, teknik wawancara kepada narasumber. Menjelaskan kembali tujuan program, meminta persetujuan wawancara dan perekaman, meminta persetujuan penggunaan kutipan, keterangan, foto, dan dokumen-dokumen yang berasal dari narasumber. Yang terakhir adalah menutup atau membatasi penyebutan identitas narasumber atau penyamaran tadi ya. Nah, terkait dengan keamanan pelaksanaan riset, mitigasinya adalah menyampaikan rencana program secara formal paling cepat 1 minggu sebelum riset dilaksanakan. Ya, jadi ini paling cepat ya. Jadi bisa saja 2 hari, 3 hari sebelum riset dilakukan agar ini menghindari kebocoran informasi atau data ya atau rencana kita. Kemudian tidak mencantumkan nama-nama narasumber termasuk identitas lain di surat atau dokumen. Ya, memfasilitasi pemesanan tiket-tiket misalnya periset. Jadi ya organisasi harus terlibat di sini teman-teman ya. Jadi jangan dibolehkan ya para periset ini untuk apa namanya memfasilitasi pemesanan tiketnya masing-masing gitu ya. Nah, kenapa ini penting? Karena ini agar bisa menjaga keamanan dari jadwal preset kita, ya, mana tujuannya dan sebagainya gitu ya. Gitu. Jadi biasanya kita pesan misalnya tiket di agen, ya, travel misalnya atau aplikasi lain itu menggunakan atas nama organisasi. Ya, nah kalau tidak saya kira si preset ini menjadi target maka yang menguasai aplikasi tersebut itu bisa sudah mengetahui agenda-agenda ya. Ingat pada kasus kematian Munir misalnya itu juga teridentifikasi dari awal ya aktor-aktor yang diduga melakukan atau terlibat dalam pembunuhan itu mengecek apa namanya pemesanan-pemesanan tiket ya atau manifest penerbangan gitu ya. Nah, itu yang harus diperhatikan oleh kawan-kawan. Kemudian menyiapkan akomodasi yang nyaman dan memastikan protokol keamanan di lokasi kegiatan riset. Check-in call dengan preset menjelang keberangkatan dan kepulangan. Jadi kalau teman-teman berada di lapangan ya bekerja misalnya maka pimpinan organisasi atau manajer yang ditunjuk itu wajib melakukan check-in call ya. Misalnya dari pagi kemudian sore ya. Jadi pagi sebelum beraktivitas
Periset melakukan check-in call kepada pimpinan bahwa hari ini kami akan melakukan ini, kami akan berjalan, ya, kami akan berpindah tempat, kemungkinan besar di lokasi yang akan kita tuju ini dalam perjalanannya tidak ada signal HP, ya, tidak ada signal telepon, gitu, sehingga itu membuat organisasi kita itu nyaman dan bisa memastikan, oh, kenapa sih jam 3 belum ada check-in call-nya ya? Oh, ya mungkin dia masih dalam perjalanan. Nah, itu juga kemudian waktu itu penting sekali kawan-kawan ya. Misalnya kalau mau memulai perjalanan itu perjalanan misalnya 2 jam ya sampai ke tujuan. Diputuskan perjalanan itu akan dimulai kita akan berangkat dari jam 7 ya. Ini sudah terkoordinasi dengan organisasi, tapi berangkatnya baru jam 9. Nah, kemudian di jam 9 harusnya sudah sampai ke lokasi, belum ada check-in call bahwa sudah sampai atau belum ya. Nah, organisasi ya akan memperhatikan ya soal waktu, harusnya sudah sampai 2 jam tapi belum sampai, belum ada check-in call, belum ada informasi ya. Maka pimpinan organisasi akan segera mencari informasi kepada aktor-aktor kunci ya atau jaringan yang ada di lokasi riset ya. Kemudian juga belum ada kabar, maka organisasi akan memutuskan untuk melakukan evakuasi. Nah, ternyata si pelaksana riset ini yang tidak disiplin ya. Nah, itu faktor juga menjadi penting ya. Jadi faktor kedisiplinan soal waktu dan sebagainya itu menjadi ukuran keamanan ya, dan tindakan keamanan untuk kita ambil ya. Jadi disinilah pentingnya teman-teman yang biasa kerja di lapangan harus lebih disiplin terkait dengan jadwal ya, waktu, agar memudahkan koordinasi dengan pihak organisasi ya. Kemudian juga disiapkan kontak lapangan untuk memfasilitasi penjemputan kedatangan dan kepulangan ya, periset dari airport menuju lokasi riset ya. Ini juga menjadi penting ya, karena biasanya kalau kita melakukan riset khususnya untuk teman-teman yang baru eh, ditugaskan dan ke lokasi tersebut, ya biasanya dia minim sekali memiliki informasi tentang wilayah tersebut ya. Kemudian meminimalisir dokumen-dokumen dalam proses riset ya yang bersifat hard copy ya. Eh, Bawalah peralatan atau dokumen-dokumen yang memang cukup untuk dibutuhkan, yang menunjang menunjang kegiatan riset kita. Nah, beberapa elemen penting lainnya adalah tim riset harus menganalisis pihak-pihak yang terlibat yang adalah kunci. Pertama, siapa pihak yang terlibat dan atas pertimbangan apa keterlibatan mereka diperhitungkan. Hubungan antara pihak yang terlibat, karakteristik dan kepentingan mereka dalam program yang direncanakan. Bagaimana hubungan tersebut dipengaruhi oleh kegiatan-kegiatan program, kesediaan setiap pihak yang terlibat untuk berpartisipasi dalam kegiatan tersebut, apa yang kita lakukan dapat memicu ancaman, bagaimana, di mana, dan kapan kita bekerja akan menimbulkan persoalan, kerentanan, dan kapasitas. Ini saya kira elemen penting ini adalah satu rumusan ya, utama ya di awal ketika kita menyusun rencana keamanan dan memahami peta risiko, kerentanan, kapasitas, dan ancaman ya yang kita hadapi, yang kemarin sudah kita bahas di sesi ketiga. Nah, begitu saya kira kawan-kawan, biasanya dengan form ini adalah alat bantu ya bagi staf dan pimpinan organisasi ya, dalam menyusun kegiatan yang kita rencanakan. Nah, sangat baik saya kira kalau teman-teman dalam merencanakan satu kegiatan bisa mencoba membuat penilaian resiko dan mitigasi resiko yang kemungkinan besar muncul. Apakah kemudian ini akan membuat semua perencanaan kita efektif? Itu pertama. Yang kedua, memperkecil tingkat kekhawatiran kita ya, karena semuanya sudah terpetakan dan sudah kita persiapkan rencana keamanan atau mitigasi keamanannya. Begitu kawan-kawan, itu salah satu contoh. Kemudian kita kembali lagi di slide pertama. Nah, sekarang kita membicarakan terkait dengan peristiwa keamanan. Jadi setelah teman-teman melakukan satu penilaian ya dan penyusunan
mitigasi resiko atau rencana keamanan, penting juga kita pahami terkait dengan peristiwa keamanan. Yang saya sampaikan sebagai peristiwa keamanan, saya sebutkan tadi misalnya bagaimana ancaman yang kita identifikasi itu berubah ya menjadi satu tindakan. Nah, tindakan ini yang disebut dengan peristiwa keamanan. Nah, peristiwa keamanan ini sangat penting bagi penanganan keamanan karena dapat memberikan informasi yang vital mengenai pengaruh terhadap hasil pekerjaan dan mengenai kemungkinan tindakan yang mungkin direncanakan atau dilaksanakan. Nah, bagaimana langkah kita menghadapi peristiwa keamanan? Ya, ini juga kita sudah bahas di sesi ketiga ya. Ini refresh saja. Pertama adalah kita harus mencatat setiap peristiwa keamanan yang dikatakan itu dilaporkan oleh seorang pembela HAM harus dicatat dalam form dokumentasi khusus. Kemudian melakukan analisa. Semua peristiwa keamanan yang dicatat harus dianalisa dengan benar, cepat dan teratur. Kemudian keputusan awal ya penting untuk diambil dari hasil analisa keputusan mengenai apakah harus ada kerahasiaan peristiwa tertentu atau tidak, memutuskan apakah etis atau realistis untuk merahasiakan satu ancaman kepada anggota tim dan orang lain ya. Misalnya menyusun respon terhadap ancaman, menyusun respon dini untuk memberikan proteksi kepada pihak-pihak yang diidentifikasi rentan mendapatkan ancaman. Ini langkah-langkah menghadapi peristiwa keamanan teman-teman ya. Ada 4 langkah yang penting kita lakukan ketika peristiwa keamanan itu terjadi. Ini akan berlangsung sangat cepat ya peristiwanya gitu. Langkah-langkah dan tahapan-tahapan harus sangat cepat kita persiapkan. Bagaimana menentukan waktu untuk merespon peristiwa keamanan? Ya, ada 3. Pertama, respon langsung diperlukan untuk menangani orang yang terluka atau dengan menghentikan serangan. Ya. Kemudian respon cepat, ya, dalam beberapa jam atau sesudahnya perlu dilakukan untuk mencegah kemungkinan munculnya peristiwa keamanan baru atau peristiwa yang berlanjut. Jadi biasanya respon cepat ini evakuasi ya, atau segera relokasi. Kalau tadi respon langsung itu misalnya segera ya membawa korban ke rumah sakit dan sebagainya karena terjadinya luka-luka atau akibat dari serangan atau peristiwa keamanan tersebut. Kemudian yang ketiga adalah respon lanjutan dalam beberapa hari atau beberapa minggu atau bahkan bulan tergantung dari dimensi peristiwa yang terjadi ya. Nah, ini yang biasanya respon lanjutan ini masuk dalam fase pemulihan ya. Jika situasinya telah stabil, respon langsung atau respon cepat mungkin tidak diperlukan lagi. Akan tetapi semua peristiwa keamanan yang memerlukan respon langsung atau cepat harus diikuti oleh tindakan untuk memperbaiki atau meninjau kembali lingkungan di mana pembela HAM yang mengalami ancaman itu berada. Jadi kalau misalnya di tahapan ini kita sudah segera direspon langsung, kita melakukan medical respon ya, respon medikal ya, misalnya karena ada luka dan sebagainya. Kemudian respon cepatnya adalah melakukan evakuasi, termasuk orang-orang yang menurut kita ya dalam penilaian kita itu akan punya keterkaitan. Nah, setelah itu kemudian kita akan melakukan di respon lanjutan akan melakukan penilaian apakah wilayah tersebut masih layak ya ketika proses respon cepat dan respon langsung ini sudah berakhir, apakah penilaian kita di wilayah peristiwa tersebut masih bisa korban itu kembali ya ke lokasi tersebut. Terus mengidentifikasi faktor-faktor serangan terhadap pembela HAM ya. Ini juga sangat penting ya. Penanggung jawab keamanan di organisasi diharapkan dapat memahami tipologi umum faktor serangan yang dialami oleh pembela HAM sebagai berikut. Menyerang seseorang pembela HAM tidak mudah ya dan memerlukan sumber daya. Ya, sangat jarang saya kira peristiwa-peristiwa yang dihadapi oleh pembela HAM itu pelaku-pelakunya itu adalah orang-orang yang tidak terlatih, orang-orang yang tidak memiliki sumber daya yang kuat ya, termasuk akses ya dan jaringan. Nah, itu faktornya. Jadi sebenarnya masyarakat biasa itu tidak bisa melakukan serangan ya kepada pembela HAM ya. Itu sangat kecil kemungkinan. Dia selalu punya motif ya. Kalau benar-benar pembela HAM ini terancam ya atas serangan yang dialami karena pekerjaannya bukan karena faktor individunya gitu ya. Kemudian orang yang menyerang para pembela HAM biasanya memperlihatkan tingkat
tingkatan konsistensi tertentu, ya. Faktor geografi menjadi yang mempengaruhi, ini juga penting, ya. Di daerah pegunungan, terpencil, akses dan sebagainya, itu juga menjadi faktor pertimbangan. Kemudian pilihan dan keputusan dibuat sebelum sebuah serangan itu dilakukan. Bagaimana mencegah serangan langsung, ya, terhadap pembela HAM? Sebuah ancaman dapat menurun dengan berubahnya kapasitas yang dimiliki oleh pihak penyerang untuk melakukan serangan. Ya, ketika sumber dayanya, dan kapasitas kita meningkat, ya, karena jaringan dan sebagainya, gitu, dan solidaritas misalnya, maka itu akan mempengaruhi kapasitas dari pelaku, ya. Meyakinkan penyerang potensial, ada beberapa faktor yang penting, ya, kalau kita mendapatkan serangan langsung, ya. Meyakinkan penyerang potensial atau orang yang membuat ancaman bahwa sebuah serangan akan menciptakan akibat dan konsekuensi yang tidak dapat diterima, ya. Jelaskan. Jadi ada faktor negosiasi, dia mengancam, kita bisa sampaikan bahwa apa yang Anda sampaikan adalah bentuk ancaman, ya, yang secara hukum di negara kita itu diatur, dan Anda punya konsekuensi atas ancaman ini, bisa dipenjara, ya, dan bisa dilakukan satu tindakan hukum, ya, oleh aparatur misalnya. Nah, kita akan ketika sudah menyampaikan itu, meyakinkan terhadap konsekuensi itu, kalau terjadi perubahan misalnya, maka kita harus melihat bahwa terjadi penurunan kapasitas, ya, yang dilakukan oleh oleh pelaku penyerangan. Nah, biasanya ini ketika terjadi negosiasi, teman-teman, ya. Ketika misalnya ada sekelompok ormas, ya, preman-preman yang berbayar ingin menyerang teman-teman, maka biasanya terjadi adu mulut dan sebagainya, dia menggertak teman-teman, ya. Biasanya kan preman-preman begitu lebih keras suaranya daripada tindakannya, ya. Nah, disitulah kemudian kita bisa mengukur, kita sampaikan bahwa apa yang Anda lakukan ini adalah sebuah tindakan yang berpotensi melanggar hukum, ya. Negara kita negara hukum, Anda punya, atas tindakan Anda bisa berhadapan dengan hukum dan konsekuensinya Anda akan ditahan. Pikirkan anak, keluarga Anda sebelum menyampaikan tindakan. Nah, biasanya itu faktor-faktor itu mempengaruhi, teman-teman, ya. Ketika kita bernegosiasi berhadapan dengan kelompok penyerang, dan kita akan menilai apakah terjadi penurunan kapasitas, ya. Misalnya lihat gini, suaranya yang darinya tinggi kemudian mulai turun. Nah, itu berarti faktor apa yang kita sampaikan itu menjadi faktor yang dipertimbangkan oleh pelaku. Ya, penting kita lanjutkan strategi negosiasi itu. Kemudian membuat serangan menjadi kurang untuk dapat dilakukan. Ya, seperti tadi yang saya sampaikan, dari faktor negosiasi, atau kemudian kita mencoba menelpon, ya, jaringan, menelpon orang, ya, yang kemudian terlibat, ya, yang hadir di sana, gitu, ya. Itu yang mencegah serangan langsung, ya. Kemudian langkah menyusun rencana keamanan. Nah, ini ada beberapa tahapan-tahapan, teman-teman. Kita udah masuk ke penyusunan protokol, ya. Langkah menyusun rencana keamanan bagi staf, beberapa komponen rencana, satu rencana keamanan ditujukan untuk mengurangi risiko. Karena itu paling tidak ada 3 sasaran yang berdasarkan pada penilaian risiko yang melekat pada pembela HAM. Pertama, mengurangi tingkat ancaman yang dialami, mengurangi kelemahan yang ada, dan meningkatkan kapasitas. Nah, inilah yang kemudian menjadi komponen ketika kita menyusun satu rencana keamanan, ya. Satu, tujuannya itu adalah mengurangi tingkat ancaman, mengurangi kelemahan, dan meningkatkan kapasitas. Ya, itu tujuan. Kalau kita menyusun protokol atau SOP, maka penilaian ini, 3 komponen ini harus masuk, ya, sebagai tujuan. Kemudian rencana atau protokol pencegahan untuk memastikan bahwa pekerjaan rutin dilakukan dengan standar keamanan. Ya, ini untuk mengikat, ya, karena kelemahan dan kapasitas setiap staf di organisasi itu berbeda-beda, maka penting untuk menghadirkan satu protokol yang dipahami, ya, ditaati dan dilaksanakan oleh setiap staf ketika bekerja, ya. Kemudian rencana darurat untuk menghadapi masalah-masalah khusus, ya, misalnya agresi, ya, serangan dan sebagainya, khususnya juga termasuk situasi-situasi yang tidak terbatas, saya kira pada situasi
non keamanan, tetapi faktor-faktor yang bisa mempengaruhi ya kerentanan kita, misalnya soal pandemi ya. Nah, sekira kalau kita bicara soal masalah pandemi, rencana darurat, kedaruratan setiap organisasi atau pengalaman teman-teman itu semuanya sudah berpengalaman saya kira untuk melakukan. Kemudian pertanggungjawaban dan sumber daya untuk melaksanakan rencana keamanan, ya, masukkan penilaian konteks dan pokok-pokok keamanan secara rutin dalam agenda kerja. Yang saya sampaikan tadi sebelumnya teman-teman, sebagai form penilaian keamanan dan bertindak atau mitigasi risiko itu selalu dibuat, ya, kalau kita ingin membuat satu kegiatan. Katakanlah membuat kegiatan seminar, membuat kegiatan FGD, melakukan penelitian lapangan, melakukan pendampingan hukum dan sebagainya gitu ya. Catat dan analisa peristiwa keamanan, ya, alokasikan pertanggungjawaban, alokasikan sumber daya yang memadai, yaitu waktu dan anggaran untuk keamanan. Jadi setiap organisasi penting untuk menyusun satu kebijakan organisasi terkait dengan keamanan, ya. Tidak hanya cukup dengan asuransi, ya, tidak cukup dengan BPJS ya dan sebagainya, tetapi penting dalam kebijakan organisasi mempertimbangkan kebijakan keuangan ya organisasi untuk dialokasikan untuk merespon situasi darurat ya. Organisasi biasanya menetapkan 20% dari total anggaran per tahunnya untuk dialokasikan untuk merespon keamanan. Itu saya kira cukup baik ya bagi organisasi karena organisasi tidak hanya berorientasi pada output ya, memaksakan staf untuk menghadirkan output program, tapi juga organisasi mempertimbangkan aspek keamanan yang bisa mempengaruhi kualitas dari output yang diharapkan ya. Itu saya kira penting, apalagi kalau bisa kita membangun satu perspektif ya bersama terhadap pentingnya terkait dengan pentingnya keamanan holistik ini kepada lembaga-lembaga mitra atau lembaga-lembaga donor agar di setiap program yang dikerjasamakan bisa dialokasikan 20% ya. Saya paham betul organisasi-organisasi kawan-kawan di tingkat wilayah ya, jangankan bicara soal alokasi dana keamanan ya, tingkat kesejahteraan staf aja itu masih sangat minim ya dari angka yang seharusnya. Nah, tetapi inilah yang kemudian menjadi tantangan kita untuk kita persiapkan karena aspek keamanan tidak terlepas dari hal yang utama dan mempengaruhi kualitas output dari pekerjaan kita. Kemudian mulai merancang rencana keamanan, ya, pilih beberapa bentuk ancaman, prioritaskan pada ancaman yang telah didokumentasikan sebelumnya, baik itu yang benar-benar ada, nyata, ataupun yang mungkin ya ada. Ini sebagai analisa probabilitas atau dugaan. Setelah daftar kelemahan-kelemahan yang ada pada pembela HAM yang berhubungan dengan ancaman-ancaman yang telah didokumentasikan, ya, buat daftar-daftar kelemahan, ya. Persoalan gender, ya, perbedaan gender itu bukan kelemahan kan kawan, ya, itu bukan kelemahan, tapi dia bisa mempengaruhi kerentanan, ya. Perempuan dan laki-laki itu semua sama, ya. Tetapi karena dia adalah perempuan, ya, dia memiliki kerentanan-kerentanan khusus karena bersifat misalnya kodrati kan, misalnya kalau ya misalnya kita beraktivitas di komunitas masyarakat adat ya, tingkat kerentanan bagi pembela HAM perempuan dengan pembela HAM laki-laki itu berbeda. Karena misalnya ada hal-hal yang bersifat apa ya untuk melaksanakan ritual yang diyakini itu misalnya tidak boleh ada perempuan, apalagi perempuan kemudian apa ya menstruasi dan sebagainya, itu adalah faktor-faktor kerentanan yang harus diperhitungkan ya. Nah, tentunya dalam aspek atau konteks di mana kita bekerja, tempatnya di mana, lokasinya di mana ya, dan waktunya kapan. Itu faktor-faktor yang penting sekali diperhitungkan. Menyusun daftar kapasitas yang dimiliki berhubungan dengan ancaman-ancaman dalam daftar dokumentasi. Nah, itu juga penting bahwa kita mengetahui kapasitas setiap staf ya untuk mengatasi resiko dan ancaman-ancaman yang muncul. Ya, kita misalnya melakukan pembekalan, ada briefing terkait dengan keamanan, ada protokol keamanan bekerja yang kita siapkan,
ada sumber daya keuangan yang cukup, ada akses komunikasi alternatif yang kita siapkan, misalnya dengan HP satelit dan sebagainya gitu ya. Nah itu juga penting ya untuk melihat dari aspek tidak hanya kelemahan tetapi juga mengidentifikasi faktor-faktor yang menjadi kapasitas. Nah, ini rencana dan protokol pencegahan, mempersiapkan rencana perjalanan lapangan misalnya, mengelola uang tunai atau barang berharga lain, sarana dan protokol komunikasi, pemeliharaan kendaraan operasional, mengurangi risiko keterlibatan dalam kejahatan biasa, peristiwa bersenjata atau serangan seksual, mengurangi risiko kecelakaan saat melakukan perjalanan berada di daerah berisiko. Umumnya ya di organisasi-organisasi itu memiliki satu rencana dan protokol pencegahan terkait dengan 5 faktor ini. Nah, baik kawan-kawan, sahabat Lingkar Madani, coba kita beralih pada presentasi yang lain. Ada saya ingin apa namanya mengajak kawan-kawan untuk mengenal lebih dekat ya dan secara umum komponen-komponen apa saja yang perlu ada ketika rekan-rekan sekalian atau organisasi rekan-rekan ingin menyusun protokol keamanan. Paling tidak ada 19 ya protokol yang diatur secara umum dan tentunya ini disesuaikan dengan kebutuhan rekan-rekan, bisa juga tidak sampai ke 19 atau bahkan bisa lebih dari 19, tapi pada umumnya saya kira dalam asesmen saya teman-teman pembela HAM dan organisasi pembela HAM membutuhkan paling tidak ada 19 aspek yang penting untuk diperhatikan masuk dalam protokol ya. Ada paling tidak 19 ya. Ya, 19 komponen atau bahasan materi dalam SOP keamanan. Ini teman-teman bisa menyesuaikan. Ini adalah contoh, bisa dikembangkan, bisa dikurangi. Sekali lagi bahwa tingkat kebutuhan di setiap organisasi atau di setiap pembela HAM itu berbeda, ya. Jadi ini memang harus disesuaikan. Saya membayangkan bahwa kebutuhan untuk materi-materi yang perlu diatur dalam SOP keamanan di teman-teman lekat di Papua akan berbeda dengan teman-teman yang ada di organisasi mitra ya Penabulu misalnya di Jawa atau di wilayah-wilayah lain ya. Karena tingkat kerentanan, tingkat ancaman dan tingkat kapasitas dan konteks keamanan yang berbeda ya. Oke, sehingga penyusunan SOP itu memang harus dilakukan bersama-sama ya dengan rekan-rekan kerja di organisasi ya tidak bisa SOP itu disusun melalui workshop bersama lintas organisasi seperti ini. Idealnya begitu kawan-kawan ya. Tapi kita membahas secara umum ya ini bisa paling tidak bisa menjadi panduan awal kawan-kawan menurunkan ini dan mengajak pimpinan organisasi kawan-kawan dan rekan-rekan kerja kawan-kawan di organisasi dan jaringan untuk memberikan satu perhatian terkait dengan keamanan bekerja. Ya, pertama yang akan kita bahas adalah kegiatan di luar kantor yang penting untuk diatur. Kemudian kegiatan keluar atau keluar menginap atau melakukan pendampingan. Kemudian public campaign atau press conference, doorstop, dan wawancara online media atau lainnya. Kemudian juga terkait dengan produk kelembagaan, buku, jurnal, poster, ya, selebaran, pamflet. Ya, ini juga kan tidak semua saya kira teman-teman di organisasi melakukan ini. Keamanan kantor, ya, penting diatur. Kemudian penyimpanan dokumen dan berkas, tamu yang hadir di kantor, data keuangan dan ruang keuangan, komunikasi internal kantor, investigasi, ya, keamanan ketika melakukan investigasi. Kemudian terdapat potensi kekerasan pada kantor, terdapat potensi kekerasan pada staf, terdapat potensi kriminalisasi, terjadinya kriminalisasi. Kemudian yang ke-16 keamanan media sosial dan internet, 17 keamanan website dan email, kelembagaan, dan 18 membangun keamanan lingkungan, dan 19 membangun komitmen dengan komunitas atau individu yang didampingi. Itu saya kira 19 komponen itu. Ada aturan-aturan umum yang sudah dibuat dan perlu disesuaikan, yang sudah kami buat ya dan perlu disesuaikan oleh teman-teman ketika menyusun. Pertama, kegiatan di luar kantor ya.
Setiap kegiatan keluar kantor harus dilakukan dengan pendampingan minimal satu orang pendamping, kecuali diputuskan lain oleh pimpinan organisasi ya. Menginformasikan kepada bagian internal, operasional atau direktur. Jadi internal, operasional atau direktur ini saya singkat dengan IOD ya, kawan-kawan. Tentang kegiatan, tempat, keperluan dengan siapa kegiatan tersebut akan dilakukan ya. Terus menggunakan kendaraan sendiri, memastikan alat komunikasi yang bekerja baik termasuk kecukupan pulsa, baterai dan alat pendukungnya. Jika waktu kegiatan tersebut ternyata memakan waktu yang lebih lama dari yang direncanakan, maka wajib memberitahukan kepada internal, operasional, dan atau direktur. Nah, paling tidak ini yang umum. Nah, ini bisa kita kembangkan kalau misalnya teman-teman akan berdiskusi di internal ya, akan lebih kaya, poin-poinnya akan lebih banyak. Tapi paling tidak teman-teman secara prinsip kalau menyusun SOP atau protokol itu upayakan yang mudah dipahami, realistis dan terukur ya. Jadi jangan banyak poinnya tapi kemudian sulit untuk diimplementasikan. Jadi buatlah satu kebijakan yang memang rasional, sangat mungkin untuk sangat mungkin untuk diaplikasikan atau dilakukan. Jangan membuat satu produk yang kemudian kita sendiri bingung untuk melaksanakan gitu ya. Kemudian kegiatan keluar, menginap atau pendampingan, misalnya kegiatan ini dilakukan minimal 2 orang. Kegiatan ini wajib atas persetujuan IOD. Ingat ada kata wajib ya. Jadi setiap ya kegiatan staff ya di komunitas atau melakukan pendampingan atau kemudian menginap ya di lokasi kegiatan itu harus mendapatkan persetujuan IOD. Ya. Tempat kegiatan dan menginap harus jelas, dapat diberitahukan kepada IOD bila tidak ada kejelasan penginapan sebelumnya. Wajib memberi informasi kepada IOD tentang kontak person masyarakat yang akan didampingi dan tempat menginap jika berbeda person. Jika dalam kondisi urgen atau mendesak, potensial terjadi kekerasan, potensial terjadi pelanggaran hukum oleh aparat atau kondisi bahaya lainnya, maka wajib memberitahukan kondisi terkini dan saran tindakan kepada IOD. IOD memutuskan dilanjutkan kegiatan tersebut atau menghentikannya atau keputusan lain oleh IOD. Jika diputuskan melanjutkan kegiatan, maka wajib setiap maksimal 6 jam sekali memberi update ya, ini yang saya sebut tadi sebagai check-in call ya kepada IOD dan atau dalam kondisi tertentu yang dirasa perlu. Di dalam kondisi poin B5 di atas, IOD wajib melakukan monitoring berkala paling tidak setiap 6 jam sekali atau dalam kondisi yang dibutuhkan. Jika selama maksimal 6 jam tidak terjadi komunikasi, IOD wajib memantau langsung ke tempat kegiatan. Public campaign atau press conference ya, pembicaraan formal di depan publik harus dilakukan oleh setiap orang yang telah diberi mandat oleh organisasi. Jadi kalau teman-teman sebelum melakukan press conference atau public campaign itu harus terlebih dahulu menunjuk orang ya, jangan tiba-tiba ada staff yang sedang lewat panggil, oh ini dia yang tahu ini, coba jelasin. Nah itu bahaya tuh. Jadi harus menunjukkan terlebih dahulu siapa yang diberi mandat oleh organisasi untuk bicara. Setiap press release yang akan disebar harus mendapatkan koreksi dan persetujuan dari IOD. Dalam press release dan sesi press conference tidak diperbolehkan menggunakan bahasa tuduhan langsung ya. Jadi misalnya gini, kami duga ya, kami duga. Kalau langsung menuduh itu potensial untuk dikriminalisasi. Bahasa yang bombastis ya, ratusan orang, jutaan orang meninggal, itu bahasa yang bombastis. Kita harus menunjukkan angka ya. Atau bahasa-bahasa lain yang potensial merendahkan kredibilitas lembaga atau potensial mengkriminalisasi staf organisasi. Diutamakan menggunakan data sendiri dan jika menggunakan data pihak lain harus disebutkan sumbernya. Data yang digunakan harus telah terklarifikasi atau sumber yang kredibel ya. Harus ada daftar tamu media dan dikontrol untuk diisi oleh media yang hadir dalam pertemuan pada saat press conference. Setiap kali menyelenggarakan press conference harus didokumentasikan dengan foto dan video. Jadi ada staf yang ditugaskan untuk meliput ya, mengambil foto dan video selama proses kita melakukan press conference ya. Jadi ini penting kalau ada komplain atas materi yang kita sampaikan, maka kita punya data pembanding ya gitu ya. Dalam hal materi konferensi pers, menyerang pihak-pihak tertentu, bila diperlukan, IOD harus berkoordinasi salah satu staf untuk merekam proses pertemuan menggunakan recorder.
Jika terdapat orang yang mengaku sebagai jurnalis dan mencurigakan, AYOD berkewajiban untuk menanyakan identitas, maksud dan menggali informasi yang penting kepada yang bersangkutan setelah press conference berlangsung ya. Jadi setelahnya ya. Kemudian orang dalam poin C9 tersebut yang orang yang dicurigai ini difoto atau masuk dalam rekaman video. Orang dalam poin C9 tersebut dicatat dan didokumentasikan dengan klaster yang sama dengan orang-orang sejenis. Jadi kita itu dalam pemantauan pada saat konferensi pers itu dikelompokkan. Oh, ada sekian orang ini wartawan yang mengaku jurnalis tapi mencurigakan, ya. Nah, itu dikelompokkan sehingga nanti memudahkan kita mengidentifikasi. Kalau kita press conference lagi muncul lagi orang-orang ini, ya kan gitu. Kemudian doorstop dan wawancara online ya dilakukan oleh yang diberi mandat ya oleh organisasi. Dalam wawancara tidak diperbolehkan menggunakan bahasa tuduhan sama tadi, wajib mengetahui identitas media dan jurnalisnya dan memberikan formalitas. Ini kalau online ya, jadi harus tanya duluan. Ada WA Pak, saya dari apa ya, dari Koran Tempo ya, ingin wawancara ini. Kalau bisa jangan langsung percaya, telepon dulu ya. Siapa apa kalau kita punya jaringan di Tempo bisa menanyakan ada nggak nama jurnalis seperti ini, namanya ini. Itu penting ya, karena ini wawancara online bisa saja itu dimanfaatkan ya atau disamarkan untuk menjadi alasan kriminalisasi bagi kita ya. Wajib menggunakan data sendiri atau data dari pihak lain yang kredibel dengan menyebutkan sumber ya. Dalam hal media yang tidak diketahui identitasnya atau diketahui namun tidak kredibel ya, misalnya ini apa ya, media apa ya yang apa ada tapi tidak ada ya gitu ya. Ini kan banyak nih yang bodrex ini. Eh, Harus diserahkan langsung kepada IOD. Dalam kasus ini IOD dapat menolak untuk wawancara demi keamanan dan kredibilitas lembaga. Ya, jadi yang memutuskan itu adalah pimpinan organisasi. Bila dilakukan wawancara dengan media yang disebutkan, yang dicurigai tersebut, IOD atau siapapun yang diberikan mandat harus merekam pembicaraan yang berlangsung sebagai tanda bukti bila terjadi hal-hal yang merugikan lembaga. Ini terkait dengan produk kelembagaan seperti buku, jurnal, poster, selebaran, dan pamflet. Diterbitkan setelah mendapat persetujuan IOD, data yang digunakan adalah data yang valid dan kredibel, menggunakan data sendiri dan atau data pihak lain yang kredibel, tidak menggunakan bahasa tuduhan langsung kecuali mengutip dari sumber yang kredibel. Terkait dengan keamanan kantor, yang bertanggung jawab atas keamanan kantor adalah bagian internal atau yang diberi mandat oleh IOD. Terdapat buku tamu untuk semua tamu, terdapat wilayah ruang yang tamu tidak boleh masuk tanpa izin. Nah, sehingga di sini memang teman-teman penting kita melakukan menyusun sebuah denah ya, menyusun sebuah apa namanya bagian ruangan-ruangan ya, dan itu disusun bersama dengan staff ya ketika melakukan workshop penyusunan keamanan ini. Terdapat wilayah khusus untuk tamu, khususnya tamu yang tidak jelas identitas dan maksud tujuannya. Memasang CCTV untuk keseluruhan atau tempat-tempat yang dianggap perlu, ini disesuaikan aja dengan kebutuhan dan kemampuan ya. Dilarang menyimpan senjata tajam ataupun sejenisnya di dalam kantor yang berpotensi menjadi ancaman kriminalisasi atau selainnya bagi organisasi. Dilarang menyimpan minuman keras di dalam kantor ya. Kemudian penyimpanan dokumen dan berkas. Dokumen atau berkas kelembagaan disimpan di ruangan khusus yang tidak semua orang bebas keluar masuk. Dokumen yang berkas disimpan dalam dua bentuk hard dan soft copy. Ya, artinya kita sudah melakukan scanning dan sebagainya ya. Data fisik karena ancaman terkait dengan data tidak hanya terkait dengan ancaman secara fisik ya, datang dari manusia tapi juga bisa dari karena faktor penyimpanan kita diserang oleh rayap, hancur dan sebagainya. Itu juga faktor kerentanan ya. Penyimpanan dokumen soft copy dilakukan dengan dua salinan disimpan di tempat terpisah baik di komputer dan atau di eksternal hard disk. Ya atau misalnya kalau teman-teman punya server sendiri, sewa server sendiri sebaiknya juga dicadangkan di satu server sehingga kalau dua alternatif penyimpanan kita kemudian mengalami gangguan, maka kita masih punya backup data di server ya. Membuat penomoran registrasi atau coding dokumen-dokumen penting dan atau rahasia untuk kebutuhan advokasi dan publikasi data ke pihak luar ya. Jadi ini penting. Jadi misalnya jangan ditulis testimoni korban ya. Karena itu akan menjadi target ya. Atau misalnya dokumen-dokumen perkara ini
Itu jangan. Jadi cukup diberikan coding atau kode ya, agar ketika serangan atau agresi ke kantor itu kan sasarannya itu selain fisik ke pembela HAM-nya juga adalah data dan dokumen ya. Dalam pengalaman beberapa serangan di organisasi-organisasi yang terjadi itu target dari penyerang itu adalah dokumen dan data-data. Kemudian tamu yang hadir di kantor, setiap tamu wajib mengisi buku tamu, minimal nama, asal, dan alamat, kontak person, tujuan, dan ingin bertemu dengan siapa, ini harus jelas. Tamu yang jelas maksud dan identitasnya ditemui oleh yang berkepentingan. Tamu yang tidak jelas maksud dan identitasnya ditemui oleh AYOD. Ya. Tamu yang tidak jelas maksud dan identitasnya ditemui maksimal 15 menit. Jangan lama-lama atau jika dianggap perlu karena alasan tertentu ditemui secukupnya. Tamu yang akan menginap di kantor harus mendapat persetujuan dari AYOD dan mengisi buku nginap. Data keuangan dan ruang keuangan dan penyimpanan data keuangan di bab khusus. Tidak semua orang atau staf dapat bebas keluar masuk ke ruangan keuangan kecuali yang berkepentingan. Staf keuangan dilarang memberikan informasi keuangan kepada siapapun kecuali kepada AYOD atau dalam forum resmi organisasi. Jika staf program membutuhkan informasi keuangan terkait program langsung berhubungan dengan IOD. Rekrutan staf keuangan harus melalui jaminan keamanan dari staf yang ada di kantor, khususnya terkait dengan latar belakang, kredibilitas, dan komitmen kelembagaan. Kemudian pengaturan yang lain dalam SOP adalah komunikasi internal kantor. Jika menggunakan perangkat internet, maka hendaknya tidak membicarakan sesuatu yang sensitif, rahasia atau urgen. Ya. Jika ada pokok bahasan yang sensitif terkait dengan kondisi tertentu, maka dilakukan secara langsung atau berdiskusi langsung dengan terlebih dahulu menonaktifkan semua perangkat seluler ya yang teman-teman gunakan. Ya. Menggunakan HP dan nomor kantor yang khusus dan hanya digunakan ketika dalam kondisi urgen atau rahasia. HP dan nomor khusus ini hanya digunakan untuk komunikasi dengan nomor dan HP yang memang disediakan untuk kebutuhan yang mendesak atau rahasia. Ini kemarin kita udah bahas di sesi keempat ya, kawan-kawan. Bagaimana kalau ingin melakukan investigasi juga perlu diatur dalam SOP. Harus dilakukan oleh 2 orang atau lebih. Jika dalam kondisi tertentu hanya dilakukan oleh 1 orang, maka mekanisme komunikasi intensif saling kontrol dilakukan secara berkala oleh AYOD, membawa alat komunikasi dan pendukung dengan lengkap termasuk HP dan nomor khusus internal. Temuan-temuan penting dan sensitif segera diinformasikan kepada AYOD. Tidak diperbolehkan membawa senjata tajam atau alat-alat lain yang berpotensi kriminalisasi. Jika investigasi dilakukan dengan strategi tertutup, maka mekanisme komunikasi intensif dilakukan secara berkala. Jika investigasi dilakukan dengan strategi tertutup ternyata diketahui, maka wajib melaporkan kepada IOD untuk diputuskan selanjutnya atau menghentikan investigasi. Temuan dokumen atau bukti lain selama investigasi selama diletakkan di kantor atau tempat lain yang aman. Ya. Bagaimana kalau terdapat potensi kekerasan di kantor? Jika terdapat ancaman serangan yang nyata, maka dokumen-dokumen penting harus diselamatkan terlebih dahulu, termasuk keuangan. Ya, saya bilang tadi bahwa target dari kelompok penyerang itu yang utama itu adalah data. Ya. Pengosongan kantor dan evakuasi seluruh staf jika ancaman kekerasan yang nyata potensial tak terkendali, sehingga teman-teman itu harus melakukan simulasi di kantor tempat evakuasi yang cepat dan aman ya, dan teman-teman memang dalam tata kelola ruang kerja itu memang harus aware dengan instrumen-instrumen atau prinsip-prinsip keamanan yang kita bahas ini. Laporkan kepada kepolisian dan mencatat petugas yang menerima laporan tersebut ya. Jadi kalau melapor kepada kepolisian, tanyakan Bapak tugasnya apa, pangkatnya apa, dan bagian apa. Sehingga nanti polisi bilang kami nggak ada laporan, kita bisa menyampaikan bahwa kita sudah membuat laporan ya, diterima oleh kopral ini dan sebagainya gitu ya. Melaporkan situasi tersebut ke Komnas HAM atau lembaga negara lain yang dapat memberikan bantuan langsung untuk pengamanan. Jadi Komnas HAM ini ada satu mekanisme keamanan untuk pembela HAM dengan memberikan keterangan terlindung gitu ya. Menghubungi jaringan-jaringan masyarakat sipil di wilayah yang sama dan atau jaringan di tingkat pusat. Jika ancaman potensial dikendalikan, tetap wajib untuk menyiapkan jalur evakuasi staf, memeriksa posisi CCTV dan memastikan dapat merekam potensial kekerasan jika terjadi, menyiapkan pendokumentasian situasi, khususnya foto dan video, melakukan penjagaan lebih intensif dengan persiapan dokumen yang memadai. Terdapat potensi kekerasan terhadap staf, melakukan pendampingan, pengawalan, dan jika diperlukan melakukan evakuasi. AYOD memutuskan proses evakuasi berdasarkan analisa besaran potensi kekerasan,
komunikasi berkala yang dilakukan oleh AYOD. Bila diperlukan, AYOD dapat meminta perlindungan kepada lembaga perlindungan saksi dan korban atau pihak yang lain dipandang mampu melindungi staf tersebut ya. Jadi teman-teman, ini ada beberapa organisasi-organisasi pembela HAM yang fokus ya pada keamanan teman-teman pembela HAM dan organisasi. Ini juga penting untuk dikenali, termasuk akses dana kedaruratan ya, yang seringkali menjadi faktor penghambat ketika kita ingin melakukan penyelamatan atau evakuasi kepada pembela HAM yang tengah menghadapi agresi ya. Bagaimana terdapat tindak kekerasan di kantor, memeriksa dan mencatat semua dokumen, berkas atau dokumen lain yang kemungkinan hilang atau rusak, mendokumentasikan foto atau video kondisi kantor pasca kejadian, melaporkan kepada polisi dengan menyerahkan salinan dokumentasi yang telah dibuat, ya tentunya jangan memberikan yang asli kepada polisi, membuat kronologi serangan dan potensi serangan yang terdeteksi jika ada, laporan resmi dan tertulis, penyerahan dokumen dengan tanda bukti, serah terima dokumen dari polisi, melaporkan kepada Komnas HAM atau lembaga lain yang serupa, membuat konferensi pers ya, dapat dilakukan bersama-sama dengan jaringan, jadi jangan melakukan sendiri karena itu berisiko, yang memberi penjelasan serangan tersebut, latar belakang dan analisa tujuan serangan. Ini biasanya dilakukan pasca serangan ya. Terdapat tindak kekerasan pada staf, melaporkan kepada kepolisian secara resmi dan meminta melakukan visum atau pemeriksaan dokter dengan keterangan sebab terjadinya luka, menghubungi psikolog dan pendampingan kepada staf yang menjadi korban. Ya, jadi penting juga dipikirkan pada aspek traumatik ya, atau aspek psikologis ya. Ini harus menjadi bagian yang terintegrasi ketika kita bicara soal keamanan holistik. Ya, jadi bukan hanya fisik tapi juga non fisik atau psikis. Ya. Membuat kronologi kekerasan dan latar belakang kekerasan yang terjadi, melaporkan kepada Komnas HAM atau lembaga lain yang serupa, membuat press conference yang memberi penjelasan serangan tersebut, tidak kekerasan yang dialami dan dianalisa tujuan serangan. Gimana kalau terdapat potensi kriminalisasi? Melakukan investigasi untuk memastikan sebab potensi kriminalisasi, menyiapkan pembelaan dengan cara penggalangan pengacara publik atau jaringan advokasi yang menyiapkan dokumen bukti yang menunjang, mengkomunikasikan dengan jaringan media yang terpercaya untuk persiapan kampanye publik, dan melaporkan kepada Komnas HAM dengan mekanisme urgent appeal ya. Bagaimana kalau terjadi kriminalisasi? Ya, menyiapkan pembelaan hukum dengan menggalang pengacara publik yang kredibel dan terpercaya, memanfaatkan mekanisme kontrol internal aparat penegak hukum seperti Kompolnas, Propam Mabes Polri, Komisi Kejaksaan, Jaksa Pengawas, Hakim Pengawas, dan sebagainya, baik sendiri maupun berjenjang ya. Ini penting karena kriminalisasi biasanya, namanya juga kata kriminalisasi berarti menggunakan instrumen hukum ya. Instrumen hukum itu dikendalikan dan dikuasai oleh kepolisian, sehingga keterlibatan kontrol internal di aparat ini seperti Kompolnas, Propam ini menjadi penting kawan-kawan ya. Menyiapkan dukungan publik dan menggunakan dukungan publik untuk memberikan kontrol terhadap proses ataupun memberikan tekanan terhadap tindakan kriminalisasi ya. Jika diperlukan dan dianggap strategis, dapat diambil langkah serangan balik ya. Melaporkan kepada Komnas HAM atau lembaga lain yang serupa. Jika terjadi penahanan, maka harus dijadwalkan secara reguler untuk pembesukan ya, termasuk menghadirkan psikolog saya kira ya kepada rekan-rekan pembela HAM yang mengalami kriminalisasi. Bagaimana dengan keamanan media sosial dan internet secara keseluruhan? Kemarin kita sudah mendiskusikan terkait dengan komponen-komponen dasar yang penting kita ketahui terkait dengan digital security ya, atau keamanan digital. Namun secara khusus ya, ketika kita bicara soal SOP, yang penting kita perhatikan pertama adalah kampanye media sosial yang mengatasnamakan lembaga harus dengan persetujuan EOD ya. Jadi setiap konten kampanye itu harus ada quality control. Quality control itu yang buat itu adalah IOD gitu ya. Bukan staff campaigner, bukan staff pembuat konten ya. Mereka menyiapkan usulan konten, kemudian memutuskan ya untuk disebarluaskan, itu adalah IOD ya. Instansi kampanye di media sosial sama dengan kaidah kampanye di media sosial pada umumnya, di media pada umumnya ya. Tidak melakukan live streaming saat kegiatan dinilai sensitif berlangsung ya. Jadi misalnya kalau teman-teman sedang melakukan kegiatan diskusi kampung ya,
dan wilayahnya sensitif atau sedang melakukan mediasi konflik ya, jangan melakukan live streaming, termasuk saya kira ketika membuat pertemuan atau kegiatan-kegiatan pelatihan atau seminar, penting terlebih dahulu mendapatkan inform consent ya dari peserta, apakah mereka nyaman bersedia untuk dipublikasikan atau tidak ya, khususnya untuk kalau teman-teman ingin melakukan live streaming ya, karena tidak semua orang nyaman untuk dipublikasikan ya, termasuk ketika penting untuk membrief teman-teman, misalnya ketika kita melakukan pertemuan ada kelompok korban yang potensial ya mendapatkan serangan karena terjadinya publikasi dari kegiatan yang kita lakukan. Katakanlah misalnya keterlibatan teman-teman LGBT dalam satu pertemuan, keterlibatan teman-teman apa namanya minoritas agama ya, atau misalnya kelompok korban yang potensial terancam ya dikriminalisasi atau keselamatan lain, itu perlu mendapatkan perhatian ketika ingin melakukan publikasi ya. Menggunakan media sosial pribadi seperti Facebook, Twitter, ya, Instagram, dan lain-lain tidak boleh menyampaikan informasi kegiatan kelembagaan, khususnya foto dan video, kecuali telah mendapatkan persetujuan. Untuk dokumen berkas atau bahan-bahan yang dianggap penting dan rahasia didistribusikan tidak menggunakan email yang biasa digunakan, termasuk email pribadi ataupun lembaga, sedapat mungkin dikirim secara langsung, tidak menggunakan sarana email ya. Jadi yang sifatnya hard copy dan sebagainya. Sama juga ketika teman-teman ingin berkomunikasi ya. Jadi kalau email itu biasanya ada CC dan ada BCC ya. Agar kalau mengirimkan ke banyak orang ya, banyak pihak misalnya, sebaiknya akun-akun yang kita mau tuju itu ditempatkan di BCC. Kenapa? Agar satu sama lainnya itu tidak saling mengetahui bahwa mereka juga mendapatkan email yang sama gitu ya. Jadi bukan CC atau kepadanya ya, atau CC-nya, tapi kepada BCC-nya. Itu untuk mengirimkan apa ya, email atau informasi kepada lebih dari apa, satu orang atau banyak orang gitu ya, agar tidak saling mengetahui. Mengganti password atau akses media sosial secara berkala, termasuk jika staf yang menjadi admin keluar ya. Jadi ketika ada staf resign, ya staf ini adalah admin atau menguasai semua perangkat-perangkat campaign kita, maka harus segera dilakukan penggantian password atau kata sandi. Keamanan website dan email kelembagaan, postingan isi website mendapatkan persetujuan ya dari IOD. Pergantian password website dilakukan secara berkala atau tidak lebih dari 3 hari dalam situasi yang darurat. Jadi misalnya setelah mendapatkan serangan ya atau apa itu ada insiden keamanan, maka harus segera melakukan pergantian password ya gitu. Jika terdapat serangan terhadap web dan email, dicatat kronologinya dan latar belakang momentum serangannya. Ketika diketahui ada serangan atau ada serangan, IOD segera memanggil ahli untuk memperbaiki dan menyelamatkan dokumen dari aksi serangan hacker atau hilangnya data. Nah, bagaimana membangun keamanan lingkungan? Seluruh staf, khususnya IOD, berkewajiban bersosialisasi dengan warga sekitar kantor, juga sekaligus memetakan bahwa warga di sekitar kantor ini dapat menjadi faktor pendukung atau faktor potensial serangan ya, atau pihak yang tidak mendukung kita. Itu penting kita lakukan, mengidentifikasi. Turut aktif mendukung kegiatan sekitar kantor seperti acara 17 Agustus atau acara keagamaan atau kebudayaan. AYOD wajib memiliki kontak HP pengurus RT atau RW di sekitar kantor. Jika dimungkinkan, kantor dapat menyelenggarakan kegiatan rutin untuk warga sekitar, misalnya taman belajar untuk anak-anak yang difasilitasi oleh staf. Karena ini akan mempengaruhi ya teman-teman, ini untuk strategi kita untuk mendapatkan dukungan kepada warga. Saya punya pengalaman yang perlu saya ceritakan ke teman-teman, bahwa ada satu organisasi ya, pekerjaannya sangat berisiko, sering mendapatkan serangan. Justru ketika mendapatkan serangan-serangan dari kelompok-kelompok ormas, maka yang menjadi tameng itu adalah warga sekitar yang melakukan blokade gitu. Ini karena organisasi ini membangun relasi yang cukup baik ya dengan warga sekitar ya. Kemudian membangun aliansi strategis dengan media ya. Juga IOD wajib memiliki kontak-kontak jurnalis, bila memungkinkan menyediakan fasilitas media untuk bekerja di kantor ya, seperti terminal listrik, akses wifi terbatas, tempat nongkrong, ruang yang bisa mereka gunakan sebagai tempat aktivitas jurnalistiknya.
membuat program kunjungan media secara berkala ya sebagai bentuk silaturahmi antara organisasi dan media, AYOD atau staf yang diberikan mandat mendiskusikan isu tertentu dengan jurnalis untuk mendapatkan latar belakang khusus ya atau situasi. Nah, yang terakhir atau bagian yang penting juga teman-teman adalah kadang ketika kita menyusun satu SOP atau perencanaan keamanan ya, protokol keamanan di organisasi, seringkali kita mengabaikan keamanan, pentingnya memberikan jaminan dan memastikan keamanan bagi komunitas yang kita layani. Ya, kita hanya berbicara tentang diri kita, staf kita dan organisasi kita, tetapi yakinlah bahwa ketika kita bekerja, kita mengembangkan satu program dan kegiatan di komunitas, bahwa dampak dari aktivitas yang kita lakukan itu juga bisa berdampak baik langsung maupun tidak langsung kepada komunitas yang kita dampingi atau yang menjadi sasaran dari program. Sehingga penting bagi organisasi untuk juga memperhatikan ya keamanan dari komunitas atau individu yang kita dampingi. Nah, pertama seluruh staf lembaga yang mendampingi sejak awal wajib membuat komitmen dengan individu atau komunitas yang akan mendampingi untuk terbuka dan memberikan informasi secara menyeluruh ke lembaga. Seluruh staf yang akan mendampingi menyampaikan komitmen menghindari tindakan kekerasan, ya, membuat komitmen untuk saling berkoordinasi sebelum mengambil tindakan dan membuat mekanisme evaluasi bersama jika ada tindakan di luar koordinasi dan komitmen bersama. Yang perlu teman-teman perhatikan ya ketika menyusun SOP ini atau telah memiliki SOP, pertama adalah proses penyusunan SOP dilakukan secara partisipatif dan melibatkan semua pihak yang berkepentingan, seluruh struktur organisasi tanpa terkecuali. Tentukan penanggung jawab keamanan di level manajerial atau deputi ya yang bisa mengambil keputusan, melakukan analisa dan evaluasi secara berkala ya terkait dengan SOP ini bisa setiap 1 bulan, 3 bulan, 6 bulan, karena ada konteks ya dan kebutuhan yang terus berubah gitu ya. Kemudian setiap kegiatan yang direncanakan harus dilengkapi dengan rencana keamanan seperti yang tadi yang saya sampaikan sebagai contoh, dan itu disetujui oleh PJ Keamanan. Kemudian melakukan review SOP setiap ada staf yang resign atau melakukan sosialisasi jika ada staf yang baru, menyiapkan peralatan P3K dan melatih staf untuk standar intervensi kedaruratan. Setelah SOP disahkan harus dilakukan pelatihan kepada semua staf yang disertai dengan simulasi keamanan. Oke, rekan-rekan mitra Madani, sahabat Madani ya, dan Indah, saya kira cukup panjang diskusi kita. Eh, dan sekali lagi saya ingin menyampaikan bahwa ini adalah sebuah usulan bertindak dan menyusun, tidak normatif, tidak terbatas pada apa yang saya sampaikan sebagai usulan, tapi ini bisa berkembang ya, bisa dikurangi dan bisa ditambahkan oleh teman-teman disesuaikan dengan konteks dan kebutuhan organisasi dan individu pembela HAM masing-masing. Demikian Indah, mungkin kita bisa bertukar pikiran, ada usulan-usulan, gagasan-gagasan dari teman-teman, atau mungkin juga best practice ya. Saya kira teman-teman yang sudah memiliki SOP dan sudah mempraktekkan, baik kiranya menjadi guru bagi kita semua. Silakan. Baik, terima kasih banyak Bang Alam atas paparannya hari ini. Kalau gitu kita buka sesi diskusi. Saya boleh Kakak Indah? Boleh, silakan Kak Ya, Tilma. terima kasih Bang mengenai apa penjelasannya. Saya cukup terbantu ya dengan apa namanya konsep yang cukup praktikal gitu. Pertanyaannya sebenarnya cukup spesifik. Jadi satu kan tadi saya mendengar bahwa ya bagaimana kita mereka manajemen resiko adalah resiko kali ancaman ya. Lalu itu harus apa dibagi kapasitas gitu. Nah, saya mau bertanya, bagaimana sih kita bisa mengukur apakah itu, misalnya mungkin pertanyaannya apakah itu hanya kiasan begitu, atau memang harus dihitung dari sisi nilainya begitu, berapa banyak risikonya, lalu berapa banyak ancamannya gitu dalam setiap program, lalu dibagi dengan kapasitas yang mungkin sudah disampaikan harusnya di apa di list down di bukan apa dirangkum dari staff kapasitas-kapasitas staff gitu. Itu satu. Yang kedua adalah mengenai anggaran.
tadi di dalam poin presentasi juga ada mengenai anggaran manajemen risiko yang perlu disiapkan gitu. Nah, boleh mungkin diberikan kisi-kisi sebenarnya berapa sebaiknya gitu untuk lalu digunakan untuk apa? Eh, apa anggaran untuk memitigasi itu gitu. Kira-kira begitu. Terima kasih. Baik, makasih Mbak Tilma ya. Ya. Satu, mungkin saya ingin menjelaskan terkait dengan rumusan apa ya ancaman resiko itu mungkin saya ingin mencontohkan agar lebih mudah ya. Seorang staf ya, seorang staf adalah transgender ya. Artinya dia memiliki kerentanan ya. Dia akan kita tugaskan bekerja di wilayah di mana ada kelompok ormas yang aktif ya, kelompok ormas yang aktif eh, melakukan persekusi ya. Mereka ini adalah kelompok-kelompok intoleran yang kita kenal ya. Saya nggak perlu menyebut Ya. namanya. Jadi dia rentan karena pilihan gendernya Hmm. ya, transgender ya, dikalikan dia akan bekerja ya di wilayah yang beresiko Hmm. ya. Artinya tinggi dong Ya, resikonya ya. ya, tinggi resikonya. Nah, tetapi si staf ini meskipun dia memiliki kerentanan karena dia adalah transgender, kemudian dia akan bekerja di sana, ternyata staf ini sudah memiliki banyak pengalaman terkait dengan keamanan. Dia sudah Hmm. pernah dilatih terkait dengan keamanan. Organisasi memiliki SOP keamanan, Hmm. ya. Dia memiliki jaringan dan organisasi kita ini, organisasi si staf transgender ini adalah organisasi yang dikenal oleh jaringan internasional dan nasional sebagai jaringan yang kredibel terkait dengan hak asasi manusia. Hmm. Pimpinan organisasinya juga dikenal di aparat pemerintahan setempat juga termasuk aparat keamanan, ya. Hmm. Dan dikenal si staf ini memiliki pembawaan yang baik, ya, Hmm. gitu, tidak eksklusif, gitu di komunitasnya saja, tapi dia inklusif kepada setiap orang, memiliki jaringan yang besar. Nah, kerentanan yang dimiliki, yang kita tadi bilang cukup tinggi karena dia adalah transgender, Hmm. kemudian akan bekerja di wilayah yang berisiko karena di situ ada ormas, tapi Hmm. karena kapasitas yang dimiliki, maka ini berubah, berkurang. Jadi nggak ada scoring tertentu. Ya, Kalau ya. pakai scoring nggak apa-apa juga sih, Kak. Ya, Jadi ya. misalnya karena dia transgender berarti resikonya 5. Ya. Karena dia akan eh, bekerja di wilayah yang ada ormas, ya, intoleran, berarti 5 atau 4. Hmm. Berarti Hmm. 5 kali 4 20, ya, Hmm. totalnya. Tapi kita bagi kapasitasnya. Dia apa namanya? Dia bekerja di organisasi yang kredibel HAM, Hmm. angkanya 5. Kemudian dia orangnya inklusif, bisa bergaul dan berjaringan, ya 5. Ya, udah 10, 5 kali 5 ya. Kemudian ini dibagi. Nah, ternyata itu hasil pembagian itu Hmm. mengurangi kerentanan dan ancaman, ya. Inilah kemudian yang dibulatkan hasilnya menjadi resiko. Berarti tingkat resikonya Hmm. yang mungkin kalau kita tidak bagi dengan kapasitasnya itu bisa 40, ya, bisa 40 tapi berkurang menjadi 10. Hmm. Oke. Ya, menjadi 10. Jadi nah 10 ini kemudian yang kita buatkan mitigasi keamanan. Ya, ya. Ya, bukan Paham. berarti tidak ada, hilang sama sekali, enggak. Ya, Tetap ya. ada risiko. Nah, inilah yang kemudian kita masukkan dalam penilaian dan perencanaan keamanan tadi. Hmm. Itu, Kak. Ya, itu saya kira rumus untuk memudahkan kita ya untuk menyusun Paham. atau memahami. Yang kedua adalah terkait dengan emergency fund, ya, Ya, unsur-unsur apa ya, saja yang penting. ya. Dalam pengalaman saya dalam organisasi ya, penting untuk menyiapkan setiap kegiatan yang kita melakukan untuk menyiapkan 20% dari total. Setiap Dari aktiviti, oh, yang akan kita lakukan. activity. Ya. Oke, oke. Jadi misalnya kakak mau membuat FGD. Ya, FGD ini kira-kira FGD ini akan menghadirkan kelompok masyarakat yang rentan, ya. ya. Kelompok masyarakat yang rentan, lokasinya juga lokasi yang jauh dan sebagainya dan wilayahnya wilayah konflik, terjadi konflik ya.
Ya. Berarti anggarannya sekitar 50 juta ya. Hmm. Udah kita alokasikan 20% dari total Hmm. 50 juta itu untuk Hmm. emergency fund. Hmm. Kalau di kegiatan, misalnya kita tidak sediakan, kita tidak alokasikan 20%, Hmm. maka sebaiknya organisasi memiliki satu kebijakan emergency fund. Jadi untuk overall ya. Overall, Semua. Oke. overall. Nah, Hmm. bagus lagi saya kira ketika teman-teman ya sedang membangun kesepakatan dengan donor atau mitra. Hmm. Jadi sampaikan ya output yang diharapkan dari program kerjasama ini akan menunjukkan kualitas yang baik jika aspek keamanan staf yang bekerja juga dilindungi. Bagaimana melakukan itu? Kami menawarkan 20% dari total dukungan dana ya yang dialokasikan untuk program ini, 20% untuk emergency fund. Untuk apa saja pengalokasiannya ketika terjadi situasi darurat? Hmm. 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 Satu. Yang kedua, penyusunan SOP, Hmm. review SOP, Hmm. ya, melakukan training staff Hmm. terkait dengan keamanan. Itu bisa dialokasikan di Hmm. 20% itu, Kak. Gitu. Oke, baik. Terima kasih, Bang. Dan penting juga saya kira Kak Tilma untuk mengenali dan tahu teman-teman yang menyediakan layanan emergency fund, ya. Hmm. Dalam situasi darurat perlu terhubung dengan teman-teman. Biasanya kita butuhkan tidak lebih dari 2 kali 24 jam, dana ini harus segera dicairkan. Jadi juga ada prinsip-prinsip yang sudah kita susun terkait dengan dana kedaruratan ini. Termasuk misalnya emergency fund seandainya gitu ya. Ada Ya, artinya untuk kebutuhan harus rumah sakit dan sebagainya itu masuk ke ya, dalam. ya. Oke. Tergantung dari kategorinya. Jadi Ya, emergency ini harus bersifat sekali, sekali. sekali. Kalau udah 2 kali itu program. Siap, Jadi siap, siap. saya contohkan gini Kak. Ya, ya, Saya seorang pengacara, ya. ya, Saya mendampingi komunitas masyarakat adat. ya, ya. Komunitas masyarakat adat di komunitas A diserang, ya. Hmm. Pada hari ini, saya mendapatkan serangan pada hari ini. Hmm. Dia membutuhkan pengacara segera ada di sana. Saya membutuhkan dana darurat. Saya Hmm. transportasi, konsumsi, dan transportasi untuk sampai di lokasi. Itu masih sifatnya emergensi. Hmm. Nah, tetapi besok saya mau ke kantor polisi, ini akan bersidang 6 kali di pengadilan, itu sudah program. Karena bisa direncanakan. Ya, ya, ya. Dan tidak bisa direncanakan ini masuk dalam kategori emergency fund. Oke. Gitu. Terima kasih. Makasih, Kak Tilma. Kak Frizal, silakan. Sudah open mic nih kelihatannya. Oke, Ya, silakan. makasih Mbak Indah ini selalu serang terus ini. Ayo, selamat bertemu kembali nih Bung Agus. Kak. Jadi mungkin ada yang terlewatkan kalau menurutku. Mungkin atau saya saja yang merasa seperti itu. Ada satu hal Bung Agus. Jadi seideal apapun protokol keamanan yang kita buat di lembaga, yang perlu diperhatikan juga kan eh, apa peta itu, membuat peta aktor, peta kunci misalnya kita ke lokasi. Sejauh mana misalnya salah satu perusahaan, sejauh mana dia punya hubungan dengan jaringan dengan pemerintah desa dengan pemerintah, apalagi aparat yang selalu melindungi itu misalnya kan. Nah itu juga yang harus dipertimbangkan misalnya kan. Karena kalau kalau ini juga masuk angin semua, jadi kita melapor kemana misalnya kan. Kalau negara ini juga tidak mempertimbangkan itu. Jadi mungkin jadi saya juga mungkin Bung Agus paling paham itu tahun-tahun sebelumnya ini kan, tahun-tahun dari 98 dan seterusnya. Bagaimana kondisi aktivis misalnya yang lagi sedang terancam misalnya. Itu yang kan yang kayak begitu juga yang harus dipertimbangkan. Jadi sebagus dan seideal apapun misalnya protokol yang sudah SOP yang kita bangun tapi kalau jaringan itu kita lembaga tidak punya jaringan itu juga akan susah sebenarnya jadi backing karena komunitas sendiri kan negara kita seperti apa kan untuk hal-hal yang keamanan seperti itu. Mungkin itu dulu Mbak Indah. Bung Agus. Oke, baik. Terima kasih Kak Frizal. Mungkin
Bang Alam, boleh dijawab silakan. Oke, Bung Afrizal, salam doa ya. Eh, Ya, saya kira itu adalah bagian yang disampaikan tadi adalah bagian ketika kita melakukan analisis atau pemetaan aktor. Ya, pemetaan aktor itu tidak cukup untuk mengidentifikasi aktor-aktornya saja, ya, atau perannya. Yang lebih penting itu adalah kepentingan antar aktor. Ya, jadi kalau kita biasanya melakukan pemetaan aktor untuk mau bangun program akan berbeda kalau kita membangun strategi mitigasi keamanan. Karena yang faktor yang harus kita lihat adalah faktor keterhubungan antara aktor satu dengan aktor yang lainnya, ya, dan kepentingannya, ya, kepentingan para aktor yang harus kita lihat. Ya, perusahaan dan kepolisian pasti memiliki relasi kepentingan aktor di situ. Ya, polisi akan bilang, perusahaan akan bilang bahwa saya bisa berusaha mengembangkan bisnis saya kalau situasinya kondusif, ya, gitu. Terus polisi bilang, ya, tugas dan kewenangan saya menciptakan kondusivitas. Dipertemukanlah dua kepentingan ini, terjadilah transaksi. Terus ada faktor yang ketiga adalah pihak atau masyarakat yang menolak misalnya keberadaan perusahaan ini, maka dia akan berhadapan tidak hanya dengan perusahaan, tapi akan berhadapan dengan kepolisian yang sudah bertemu, sudah bersepakat kepentingan para aktornya tadi. Tapi saya sepakat bahwa itu adalah satu insight ya, hal yang penting ketika teman-teman melakukan pemetaan aktor, jadi tidak cukup hanya memetakan aktornya saja, mengidentifikasi aktor namanya itu, tetapi petakanlah kepentingan, relasi kepentingan para aktor ya. Keterhubungan kepentingan para aktor itu penting sekali saya kira. Terima kasih Bung Afrizal. Baik, terima kasih Bang Alam. Kak Afrizal, apakah ada tanggapan? Iya sih. Ah, benar itu apa yang dibilang, dikatakan Bang Alam tadi. Tapi yang artinya yang anda atau komio ya, dia paham kalau saya bilang komio jelaskan itu luar biasa itu, dan itu harusnya kan kalau di lembaga kan ada namanya safeguarding atau akuntabilitas. Safeguarding itu juga memberikan apa namanya, aturan-aturan bagaimana keamanan bagi staf, masyarakat yang dilindungi, masyarakat yang kita sasar misalnya dari ancaman-ancaman seperti itu. Cuma kan yang persoalan kemudian sejauh mana kan negara ini juga akan menjamin itu misalnya kan. Karena jadi aktivis lingkungan, aktivis apa namanya, untuk advokasi seperti itu, saya kira saat ini masih rentan juga. Nah, seperti apa ke depannya itu yang kita belum tahu, karena itu juga tergantung kebijakan dari instansi-instansi tanda kutip tadi itu yang punya wewenang keamanan. Begitu barangkali Mbak Indah dengan Bung Agus Samsul Agus Alam. Terima kasih Bang, mantap sekali. Oke, baik. Terima kasih Kak Afrizal. Apakah dari Bang Alam mau menanggapi lagi nih? Atau kiranya sudah cukup? Ya, Indah dan Bung Afrizal ya, memang ya perjuangan untuk apa ya, meminta pengakuan kepada negara itu kan memang tidak mudah ya. Sampai saat ini pengakuan terkait dengan keberadaan pembela HAM di Indonesia ini kan juga belum jelas juga ya, belum ada ya. Yang ada itu adalah di dalam deklarasi PBB terkait dengan pembela HAM ya. Namun di beberapa instrumen-instrumen di perundang-undangan itu dimasukkan ya, tapi meskipun itu belum begitu konsisten ya, belum begitu menjadi ekspektasi kita sebagai pembela HAM. Contoh misalnya dalam surat edaran Menteri Kehutanan ya, tahun lalu misalnya mengeluarkan satu aturan anti slap ya, anti slap bagi pejuang lingkungan ya. Pejuang lingkungan itu tidak boleh dipidana dan tidak boleh digugat secara perdata ya. Bagi pejuang lingkungan itu satu surat edaran baru.
Hal ini positif di satu sisi yang dikeluarkan, tetapi di dalam implementasinya rasanya masih sangat sulit karena dalam surat edaran itu disebutkan untuk menyatakan seseorang ya sebagai pembela lingkungan harus mendapatkan keterangan ya dan persetujuan dari pemerintah, termasuk pemerintah di daerah ya. Jadi kalau Bung Afrizal itu mau dilindungi menggunakan surat edaran anti slap ini, ya maka Bung Afrizal terlebih dahulu harus mendapatkan surat pernyataan dari Dedi Askari, ya Ketua Perwakilan Komnas HAM Sulawesi Tengah, bahwa Bung Afrizal ini adalah pembela lingkungan, atau mendapatkan keterangan sebagai pembela lingkungan itu dari bupati atau dari gubernur misalnya, atau dari pihak yang terkait di wilayahnya. Nah ini kan, para pembela HAM itu bukan profesi, ya. Pembela HAM itu bukan profesi. Makanya kemudian tidak semua aktivis itu adalah pembela HAM. Ya, bisa saja dia adalah aktivis tapi belum bisa masuk dalam kategori sebagai pembela HAM, karena prinsip-prinsip pembela HAM itu juga ada. Ya, nah itu saya kira apa ya, menjadi tantangan dan perjuangan bersama terkait dengan perlindungan pembela HAM di Indonesia, ya. Tetapi saya kira secara regulasi ya dalam perkembangannya ini sudah jauh lebih baik ya dibandingkan pada resim-resim sebelumnya begitu. Nah, kita lihat nanti pada resim baru ini apakah pengakuan dan perlindungan kepada pembela HAM itu akan semakin baik atau tidak. Olehnya kita kemudian penting untuk menyusun mekanisme atau instrumen keamanan mandiri. Inilah yang sebenarnya kita lagi kembangkan ya dengan teman-teman di Penabulu, membangun kelas keamanan holistik ini. Ini dalam rangka sebenarnya satu, memberikan perspektif ya kepada rekan-rekan sahabat madani misalnya, agar punya kesadaran atau keinginan untuk membangun sistem keamanan mandiri gitu loh ya, punya sistem keamanan mandiri terkait dengan individu pembela HAM-nya maupun kesadaran atau kebutuhan keamanan yang dibuat menjadi organisasi. Bagi saya tidak ada jaminan, semakin banyak SOP dalam organisasi itu semakin membingungkan ya. Jadi itu bukan ukuran atau penilaian bahwa tingkat keamanan pembela HAM dalam satu organisasi itu akan semakin baik kalau ada SOP atau semakin banyak SOP. Itu bukan jaminan. Tapi persoalannya kalau SOP itu tidak diletakkan sebagai kebijakan, ya, maka ini juga tidak akan berjalan. Dia akan menjadi aksesoris, ya. Jadi ada safeguarding, ya, protokol, ada SOP keamanan, SOP keuangan, ada SOP organisasi, SOP manajemen, dan lain-lain. Kalau ini tidak ya diletakkan sebagai keputusan dan kebijakan organisasi, ini juga tidak akan berjalan. Artinya kenapa ini harus ditetapkan menjadi kebijakan organisasi? Karena yang namanya kebijakan, yang namanya keputusan, kalau sudah ditetapkan tetapi tidak dilaksanakan akan punya konsekuensi bagi staf. Nah, ini harus menjadi daya paksa ya. Kalau misalnya teman-teman Bung Afrizal dan kawan-kawan di ROA misalnya bikin apa ya, atau di Sulteng misalnya bikin SOP keamanan, ya ini harus diputuskan dalam pimpinan organisasi sebagai kebijakan. Kalau ada staf yang tidak menjalankan, ya, yang tidak menjalankan kebijakan itu, maka dia akan mendapatkan konsekuensi, sanksi atau apa. Maka ini kemudian memiliki daya paksa kepada setiap orang untuk patuh dan menjalankan SOP itu. Bayangin saja kalau satu orang staf tidak menjalankan SOP, itu bisa membahayakan, beresiko bagi staf-staf yang lain. Sehingga ini harus diletakkan sebagai keputusan atau kebijakan organisasi. Begitu saya kira, Indah dan kawan-kawan sekalian. Baik, terima kasih Bang Alam atas pernyataannya. Oke, mungkin sebelum lanjut sesi diskusi lagi, kita foto bersama dulu ya teman-teman. Oke, silakan teman-teman dibuka kameranya.
Oke, Kak Afrizal sudah dibuka kameranya. Bu Monika, Bu Kiki, Kak Galuh, Kak Rori, Kak Rizky. Nanti kaget lihat saya, Kak. Jadi saya tutup aja ya. Aduh, jangan dong. Boleh lah kalau dibuka Kak Rori. Oke, kalau gitu aku hitung sampai 3 ya teman-teman. 1, 2, 3, senyum, cheese. Oke, boleh sekali lagi gaya bebas teman-teman. Widih, Kak Rori cantik sekali. Oke, sekali lagi teman-teman gaya bebas. 1, 2, 3, cheese. Oke, terima kasih banyak teman-teman. Rekan-rekan sekalian, bahwa salah satu bentuk komitmen organisasi dalam memberikan perlindungan dan jaminan keamanan bagi staf itu bisa dibuktikan dengan hadirnya SOP menjadi sebuah kebijakan dan dipatuhi dan dilaksanakan semua staf dan organisasi. Kewajiban organisasi untuk menyiapkan segala sumber daya untuk keamanan dan kenyamanan staf bekerja menjadi faktor utama penting ya bagi setiap organisasi agar memberikan pengaruh utamaan keamanan holistik dari semua instrumen-instrumen organisasi, ya aturan-aturan organisasi, kemudian juga dalam memberikan atau menyusun perencanaan program dan kegiatan-kegiatan organisasi di tingkat komunitas. Yang lebih penting adalah bukan hanya memikirkan keamanan bagi staf atau organisasi, tetapi jauh lebih penting adalah juga memberikan jaminan keamanan bagi penerima manfaat dari pekerjaan kita atau beneficiaries kita. Begitu saya kira Indah dari saya dan rekan-rekan sahabat Lingkar Madani, sukses selalu dan mudah-mudahan punya kesempatan untuk bertemu baik secara langsung ya di komunitas di wilayah teman-teman maupun pada kesempatan kelas belajar yang lain. Terima kasih dan mohon maaf kalau selama sesi keamanan holistik ini ada yang kurang, ada yang kurang berkenan karena sesungguhnya ilmu dan pengetahuan itu berkembang tidak di ruang-ruang kelas seperti ini, tapi dia akan berkembang dan terus berkembang kalau kita praktekkan di lapangan. Terima kasih. Oke, baik. Terima kasih banyak Bang Alam atas paparan hari ini. Oke, aku mau ngucapin terima kasih banyak Bang Alam atas materinya, atas paparannya selama 5 sesi. Dan aku juga mau ngucapin terima kasih banyak sama teman-teman Lingkar Madani atas partisipasinya. Untuk materi dan rekamannya akan ada di YouTube-nya Lingkar Madani dan juga webnya lingkarmadani.id teman-teman. Oke, kalau gitu mungkin itu aja dari aku. Terima kasih banyak. Selamat melanjutkan aktivitas. Sehat selalu teman-teman. Sampai ketemu di kelas-kelas berikutnya. Sampai jumpa teman-teman. Terima kasih Bang Alam. Terima kasih Terima Bang. kasih, Bang Alam. Selamat istirahat. Terima kasih Terima teman-teman. kasih ya. Ya, Terima kasih. terima kasih Indah. Sama-sama. Terima kasih,